Selamat datang di kanal pilihanmu. Truk tua itu berguncang setiap kali melewati jalan tanah yang bergelombang, membuat isi perutku serasa diaduk-aduk. Debu tanah merah menyelimuti celana katunku yang sudah usang, tapi aku bahkan tak punya keinginan untuk menepisnya. Apa gunanya bersih atau kotor, ketika hidupku baru saja dijual seharga beberapa lembar uang kertas berwarna biru dan merah? Aku menatap kosong punggung lebar sopir yang basah oleh keringat, sebelum mengalihkan pandanganku pada seorang wanita yang duduk dengan genting di jok belakang sepeda motor yang melaju sejajar. Dia adalah ibu tiriku, wanita yang biasa kupanggil Bu Lastri. Wanita yang telah menyiksaku selama lebih dari 10 tahun setelah ibu kandungku meninggal karena sakit penyakitnya, kini sedang tersenyum. Seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre, atau seperti seseorang yang baru saja berhasil menyingkirkan beban besar dari rumahnya. Angin gunung yang dingin dan tajam menampar pipiku. Semakin dalam kami memasuki jalan tanah yang berliku, pepohonan semakin rapat hingga menutupi sinar matahari sore. Keningku basah oleh keringat, tetapi hatiku terasa dingin membeku. Aku teringat kejadian pagi tadi. Seorang lelaki bernama Pak Budi, yang dipuji-puji oleh Bu Lastri sebagai jodoh yang baik, duduk di tengah rumah kami seperti sebuah batu besar. Dia adalah seorang lelaki tua yang usianya mungkin setara dengan ayahku jika beliau masih hidup. Wajahnya yang penuh bekas penderitaan dipenuhi oleh bekas luka yang tidak rata, membuatku bergidik hanya dengan melihatnya. Terutama tatapan matanya, lelaki itu hanya menatap lantai dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bu Lastri tak henti-hentinya memujiku. Katanya aku baik, rajin, akan melahirkan banyak anak, dan pandai mengurus mereka. Dia mengoceh tentangku seolah-olah sedang berusaha menjual barang obralan. Akhirnya, lelaki itu mengangkat kepalanya dan menatapku. Tatapannya yang setajam pisau membuatku tanpa sadar mundur hingga punggungku bersandar di dinding. Lelaki itu mengeluarkan segepok uang yang diikat dengan karet gelang dari tas kain usangnya dan meletakkannya di atas meja. Mata Bu Lastri bersinar terang seperti lampu depan mobil. Dia menyambar gepokan uang itu dan mulai menghitungnya dengan kecepatan luar biasa. 250 juta rupiah. Itulah harga hidupku. Uang untuk melunasi utang judinya dan untuk membiayai putra kesayangannya. Dan aku, hanya dengan 2 setel pakaian usang dalam sebuah kantong kresek, langsung dinaikkan ke atas truk. Truk berhenti di depan sebuah tanjakan curam yang dipenuhi kerikil tajam. Sopir mematikan mesin dan berkata, "Sudah sampai, Neng. Silakan turun." Truk tidak bisa naik lagi. Kakiku gemetar hebat hingga aku nyaris terduduk. Di depan mataku, terbentang hutan belantara yang gelap seperti jelaga. Suara burung liar dan binatang buas dari kejauhan membuat bulu kudukku meremang. Bu Lastri juga menghentikan motornya, lalu menunjuk ke arahku dengan dagunya. "Hiduplah baik-baik. Jangan coba-coba kabur dan menyusahkanku. Mengerti? Pak Budi itu orangnya lebih seram dari kelihatannya. Anggap saja ini berkah bagi keluarga kita, karena dia mau membawamu dengan uang sebanyak itu." Aku menggigit bibirku hingga nyaris berdarah dan tidak menjawab. Berkah macam apa hidup sebagai istri simpanan seorang lelaki setua ayahku di pedalaman gunung seperti ini? Saat itu, sesosok bayangan perlahan turun dari atas bukit. Itu Pak Budi. Dengan pakaian kerja yang usang dan sebilah golok berkilauan terselip di pinggangnya, penampilannya terlihat jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Lelaki itu mendekatiku tanpa kata, mengambil kantong kresekku, lalu berbalik dan mulai mendaki bukit. Dengan latar belakang senja yang merah seperti darah, siluet punggungnya terukir jelas dalam ingatanku. Bu Lastri, karena takut lelaki itu berubah pikiran dan meminta uangnya kembali, buru-buru menyalakan mesin motornya dan menghilang secepat kilat. Aku tertinggal sendirian di tengah hutan senja. Aku ingin berteriak dan menangis, ingin lari sekuat tenaga menuju jalan besar, tetapi kedua kakiku terasa berat seperti timah. Aku tahu tidak ada lagi tempat untuk mundur. Mulai sekarang, aku adalah istri lelaki itu, penghuni gunung yang dalam dan terjal ini. Aku mengikuti punggung Pak Budi dalam diam. Tanjakannya begitu curam hingga napasku tersengal-sengal. Batu-batu tajam menembus sandal jepit tipisku dan menusuk telapak kakiku. Lelaki itu berjalan cepat, dalam sekejap jarak kami menjadi jauh. Sesekali dia berhenti untuk menungguku, tetapi tidak ada sepatah kata pun untuk menyemangati atau bertanya apakah aku baik-baik saja.
Keheningannya membuatku lebih takut daripada makian apapun. Bukankah orang pendiam biasanya pemarah dan kejam? Memikirkan malam-malam yang harus kuhabiskan di gubuk terpencil di tengah hutan, bersama lelaki asing ini membuat sekujur tubuhku gemetar. Apakah dia akan memukul dan menyiksaku? Seperti kisah-kisah mengerikan tentang perempuan yang dijual ke sarang iblis? Saat kami tiba di puncak bukit, hari sudah gelap. Di bawah cahaya bulan sabit, sebuah gubuk kecil beratap rumbia samar-samar terlihat. Dikelilingi oleh pepohonan rapat, suara angin yang berdesir di antara dedaunan terdengar seperti isak tangis. Pak Budi mendorong pintu dan menyalakan lampu minyak yang redup. Gubuk itu sangat reyot, selain balai-balai bambu yang berderit di sudut dan tungku tanah liat yang dingin, tidak ada satupun barang berharga. Bau apek dan jamur yang menyengat menusuk hidungku, membuatku mual. Lelaki itu menunjuk ke arah balai-balai dengan jari-jarinya, lalu berkata dengan suara serak seperti batu yang menggelinding, "Tidur di situ." Itulah kata-kata pertama yang dia ucapkan kepadaku setelah kami bertemu. Suaranya tidak kasar, tetapi dingin dan tanpa emosi. Aku duduk meringkuk di ujung balai-balai, memeluk erat kantong kresek berisi pakaianku seolah-olah itu adalah perisai. Pak Budi tidak lagi memedulikanku. Dia pergi ke belakang rumah, menimba air untuk mencuci muka, lalu sibuk menyalakan api di dapur untuk menanak nasi. Cahaya api yang menyala-nyala menyoroti wajahnya yang penuh bekas luka, membuatnya terlihat semakin sangar. Aku menahan napas, mengamati setiap gerakannya. Jantungku berdebar kencang. Aku takut setelah selesai makan, dia akan menerkamku seperti binatang buas yang lapar. Aku takut kehilangan kesucian dan harga diriku di malam pertama yang mengerikan ini. Namun, anehnya, setelah selesai memasak, lelaki itu menyajikan makanan di atas meja kayu yang sudah lapuk. Hanya ada sepiring lalapan rebus dan semangkuk kecil sambal terasi. Dia meletakkan semangkuk nasi putih yang mengepul di hadapanku, sementara dia sendiri mulai menyantap nasi tiwul, nasi dari singkong yang lebih banyak singkongnya daripada nasinya. Dia tidak menawariku atau menatapku, hanya menyuapkan nasi ke mulutnya dengan tergesa-gesa. Meskipun aku lapar karena belum makan sejak pagi, nasi putih di hadapanku tidak bisa kutelan, air mata mengalir tanpa henti, menetes di atas nasi yang masih panas. Aku menangis meratapi nasibku yang malang, menangis karena merindukan rumah dan almarhumah ibuku. Setelah selesai makan, Pak Budi meletakkan sendoknya dan berdiri. Dia menatap bergantian antara mangkuk nasiku yang masih hampir utuh dan air mata yang mengalir di pipiku. Kukira dia akan berteriak, tetapi dia hanya menghela napas berat, seperti desah hutan yang dalam. Dia diam-diam pergi ke sudut ruangan, menggelar sebuah tikar pandan tua di lantai tanah yang dingin, lalu berbaring membelakangiku. Aku duduk terpaku di balai-balai, menatap kosong punggung lebar lelaki asing itu. Ternyata dia tidak berniat menyentuhku. Dia memberikan balai-balai untukku dan memilih tidur di lantai. Dia memberikan nasi putih untukku, sementara dia sendiri makan nasi tiwul. Kebaikan yang aneh dan tidak bisa dimengerti ini membuatku semakin bingung. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa dia membeliku dengan uang sebanyak itu, lalu memperlakukanku seperti tamu tak diundang? Malam itu, aku berjaga semalaman dengan sebilah pisau kecil yang kusembunyikan di genggaman, untuk berjaga-jaga. Suara serangga malam, desau daun ditiup angin, dan dengkuran teratur Pak Budi bercampur menjadi simfoni yang menyayat hati. Apakah hidupku akan membusuk di sini? Tidak, aku tidak boleh menyerah, aku harus kabur. Pikiran itu muncul di benakku seperti bara api di malam yang gelap, dan mulai menyala dengan hebat. Keesokan paginya, aku terbangun ketika matahari sudah setinggi pucuk bambu. Gubuk itu kosong. Kemana Pak Budi pergi sepagi ini? Aku bangkit, mengucek mata, dan melihat sekeliling. Siang hari memang tidak menakutkan, tetapi kemiskinan yang parah di dalam rumah ini terlihat begitu nyata. Angin masuk dari segala arah melalui celah-celah dinding yang rapuh, dan langit biru terlihat dari sela-sela atap yang bocor. Beberapa panci aluminium penyok dan menghitam tergantung di dinding, dan di sudut ruangan ada beberapa karung yang isinya tidak kuketahui. Aku melangkah keluar dan menghirup dalam-dalam udara pegunungan yang segar, tetapi hatiku tetap terasa berat. Di hadapanku ada halaman tanah kecil, di sekelilingnya terhampar kebun kangkung yang hijau dan sulur-sulur ubi jalar yang tumbuh subur. Di kejauhan, gunung-gunung berlapis-lapis, dan awan putih mengelilingi puncaknya. Pemandangannya indah, tetapi begitu sunyi dan menyedihkan.
Tidak ada bayangan manusia, tidak ada suara kendaraan, tidak ada panggilan tetangga, yang ada hanyalah suara gemericik air sungai dan kicauan burung entah dari mana. Di atas meja bambu reot di tengah halaman, ada sebuah tudung saji. Karena penasaran, ku buka, dan di dalamnya ada semangkuk bubur putih encer dan sebuah ubi bakar yang harum. Di sebelahnya, ada secari kertas yang sepertinya disobek dari buku tulis, dengan tulisan tangan yang besar dan canggung. Saya ke hutan. Pulang sore. Makan saja dulu, jangan tunggu. Aku memegang secari kertas itu dan termenung sejenak. Ternyata dia bisa membaca. Kukira dia buta huruf dengan penampilannya yang kasar itu. Gaya bahasanya begitu kaku dan dingin. Tapi setelah dipikir-pikir, ini aneh. Bukankah dia membeli seorang istri untuk memasak dan melayaninya? Suami mana di dunia ini yang menyiapkan makanan untuk istrinya yang bangun kesiangan? Aku mengisi perutku dengan bubur hangat dan mulai berkeliling untuk mengamati medan. Gubuk ini berada di tengah sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi. Jalan setapak yang kami lalui kemarin adalah satu-satunya jalan keluar, tetapi jalan itu curam dan berliku, sangat sulit untuk dilalui. Tanpa penunjuk jalan, aku pasti akan tersesat di hutan lebat dan menjadi santapan binatang buas. Aku bergidik teringat ancaman Bu Lastri kemarin. Namun, hasrat akan kebebasan membakarku dengan kuat. Aku tidak bisa membiarkan masa mudaku membusuk bersama lelaki tua pemarah di pedalaman ini. Aku mulai menggeledah seisi rumah, mencari barang berharga yang bisa kujadikan bekal. Tapi mustahil ada harta karun di rumah semiskin ini. Aku membuka paksa sebuah peti kayu terkunci di sudut balai-balai, tetapi isinya hanya beberapa potong pakaian usang dan beberapa buku yang sudah lapuk. Aku menghela napas kecewa, lalu mataku tertuju pada sesuatu di sudut dapur, sebuah guci tanah liat yang tertutup rapat. Kubuka, dan di dalamnya ada beras putih. Di tempat ini, beras sama berharganya dengan emas. Aku bergegas mengambil tas kain yang kugunakan untuk membawa pakaian, mengeluarkan semua isinya, dan mengisinya penuh dengan beras. Dengan beras, aku pasti bisa bertahan hidup. Aku juga menemukan sebilah golok yang lebih kecil dari yang biasa dibawa Pak Budi dan menyelipkannya di pinggang. Setelah persiapan selesai, aku berjongkok di depan pintu, menunggu kesempatan. Aku harus memahami pergerakan Pak Budi terlebih dahulu. Sepanjang hari itu, aku gelisah. Baru menjelang senja Pak Budi kembali. Di punggungnya ada sebuah pikulan kayu besar, dan di tangannya ada beberapa ekor ikan yang terikat pada seutas tali. Melihatku, dia hanya mengangguk ringan, lalu langsung masuk ke dapur. Makan malam itu, ada tambahan ikan bakar yang harum. Dia menyisihkan ikan terbesar untukku dan berkata, "Makanlah, ikan sungai ini bersih, tidak ada pestisidanya." Aku mengucapkan terima kasih pelan dan makan dengan kepala tertunduk. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang berat. Pak Budi pergi pagi-pagi sekali dan kembali seperti bayangan saat larut malam. Dia tidak pernah menyuruhku melakukan pekerjaan berat, paling-paling hanya menyiram kebun atau menyapu halaman. Kadang-kadang, saat pulang dari hutan, dia membawakanku buah arbei hutan yang asam manis atau segenggam bunga liar. Aku menerimanya, tetapi tidak pernah sekalipun tersenyum padanya, karena aku masih menyimpan rencana untuk melarikan diri. Aku menyadari bahwa setiap 3 hari sekali, dia akan masuk lebih dalam ke hutan. Dia pergi sebelum fajar dan baru kembali saat malam sudah gelap gulita, katanya untuk mencari tanaman obat. Kupikir, itulah kesempatan terbaik untuk kabur. Pada hari ke-10ku di gubuk itu, kesempatan itu datang. Malam sebelumnya, Pak Budi menyiapkan nasi bungkus dan air minum sambil berkata, "Besok saya pergi jauh. Kunci pintu baik-baik saat di rumah, jangan keluyuran sembarangan, nanti diterkam binatang buas." Aku menjawab sekenanya, tetapi dalam hati aku bersorak gembira. Begitu terdengar suara langkah kakinya di pagi buta, Pak Budi berangkat dengan pikulan besar dan kapak di tangannya. Sosoknya menghilang ke dalam kabut tebal. Untuk memastikan, aku menunggu beberapa saat lagi, lalu menyambar karung beras dan golokku, dan berlari keluar pintu. Aku berlari membabi buta menuju jalan setapak. Kabut tebal membuat jalan sulit terlihat. Tangan dan kakiku tergores daun-daun ilalang yang tajam hingga berdarah, tetapi aku tidak merasakan sakit. Yang ada hanyalah ketakutan.
Ketakutan akan tertangkap kembali oleh Pak Budi dan mungkin akan dibunuh. Ketakutan akan binatang buas yang muncul tiba-tiba. Ketakutan akan tersesat. Aku terus berlari sampai kedua kakiku lemas dan napasku hampir putus. Tapi anehnya, sejauh apapun aku berlari, tanjakan berbatu itu tidak terlihat. Di sekelilingku hanya ada pohon-pohon besar yang menghalangi jalan dan sulur-sulur yang saling melilit. Aku berhenti dengan panik dan melihat sekeliling, semuanya tampak sama, aku tersesat. Rasa takut menerpaku seperti air bah. Aku berteriak, "Tolong, ada orang di sini?" Tapi yang kembali hanyalah gema suaraku. Aku berusaha mencari jalan, menyeberangi sungai kecil dan memanjat bebatuan licin, tapi aku malah semakin masuk ke dalam hutan. Langit mulai gelap, dan awan hitam berkumpul menutupi angkasa. Petir menyambar diiringi guntur yang menggelegar. Hujan mulai turun dengan derasnya. Aku basah kuyup seperti tikus dan menggigil kedinginan. Aku berjalan sambil menangis. "Ibu, tolong aku." Saat itu, kakiku terpeleset di tumpukan daun busuk. Aku mencoba meraih sesuatu, tapi sia-sia. Tubuhku terguling menuruni lereng yang curam. Seluruh badanku sakit terbentur akar pohon dan batu-batu runcing. Akhirnya, aku berhenti di sebuah celah batu di tepi jurang. Kaki kiriku terasa nyeri luar biasa dan tidak bisa digerakkan. Darah mengalir membasahi celanaku. Aku mencoba bangkit, tapi rasa sakit yang menusuk membuatku terduduk kembali. Aku terbaring tak berdaya menatap hujan yang turun deras. Kegelapan menyelimuti, dan dari tempat yang sangat dekat, terdengar lolongan binatang liar. Dalam keputusasaan, aku memikirkan kematian. Aku akan mati di sini, menjadi santapan serigala atau harimau. Aku menyesal tidak mendengarkan perkataan Pak Budi. Lebih baik hidup di gubuk itu daripada mati mengenaskan seperti ini. Di tengah rasa sakit dan dingin yang membuat kesadaranku memudar, aku melihat bayangan almarhumah ibuku tersenyum lembut. Lalu, aku kehilangan kesadaran. Aku sadar saat merasakan sebuah tangan kasar menepuk-nepuk pipiku dengan lembut. Dengan susah payah kubuka mata, cahaya senter menyorot wajahku hingga menyilaukan. Dari dalam cahaya itu, muncul wajah yang kukenal. Pak Budi. Kupikir aku sedang bermimpi. Bagaimana mungkin dia bisa menemukanku di tengah malam badai seperti ini, di hutan sedalam ini? Pak Budi menatapku dengan mata yang dipenuhi campuran antara kekhawatiran dan kemarahan. Dia berteriak. Suaranya mengalahkan deru hujan, "Kenapa kamu ini nekat sekali? Sudah kubilang jangan keluyuran. Mau mati, hah?" Aku menangis terseduh-seduh. "Maafkan saya. Saya sangat takut. Tolong saya. Kaki saya sepertinya patah." Pak Budi menghela napas seolah menyerah. Dia membungkuk dan memeriksa kakiku yang bengkak. Tangannya kasar, tapi sentuhannya saat menyentuh lukaku anehnya begitu lembut. Dia merobek ujung bajunya untuk membebat lukaku, lalu mengambil segenggam tanaman obat dari pikulannya, mengunyahnya, dan menempelkannya di bagian yang sakit. Sensasi sejuk menjalar, dan rasa sakitku sedikit mereda. Pak Budi membalikkan badan dan berkata, "Naik. Aku akan menggendongmu." Aku menatap punggungnya yang basah kuyup dengan ragu. "Saya berat. Apa Bapak kuat menggendong saya?" Dia membentak. "Banyak omong. Cepat naik. Sebentar lagi bisa-bisa longsor." Dengan tangan gemetar, aku memegang bahunya dan naik ke punggungnya. Pak Budi menggendongku dengan ringan, seolah-olah sedang mengangkat sekarung beras. Dia mulai mendaki kembali lereng curam tempatku terjatuh. Hujan semakin deras, dan jalanan licin seperti dilumuri minyak. Setiap langkah Pak Budi terasa berat dan hati-hati. Aku bisa mendengar dengan jelas napasnya yang terengah-engah dan detak jantungnya yang berdebar kencang di punggungku. Setiap kali dia nyaris terpeleset, aku menjerit, tetapi dia tidak melepaskan kakiku dan terus memegangku erat-erat. Dia menancapkan kapaknya ke dinding tanah sebagai tumpuan, dan merangkak naik sedikit demi sedikit, keringat dan air hujan bercampur membasahi wajahnya. Berada di punggungnya, tiba-tiba hatiku terasa berat. Mengapa dia begitu baik padaku? Aku telah melarikan diri, mengkhianati kebaikannya. Tetapi dia tidak meninggalkanku. Di malam yang berbahaya ini, dia menembus hutan, mempertaruhkan nyawanya untuk datang menolongku. Aku berbisik di telinganya, "Kenapa Bapak menolong saya? Saya anak yang jahat." Pak Budi terdiam cukup lama,
Lalu dengan suara serak yang menembus deru hujan, dia berkata, "Di gunung terjal ini, nyawa manusia yang paling berharga. Kamu masih muda dan belum tahu dunia, jadi aku tidak akan menyalahkanmu." Kata-kata itu mengalir ke dalam hatiku seperti aliran air hangat, mencairkan dinginnya malam yang berhujan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kehangatan dan perlindungan dari lelaki asing yang kutakuti. Di balik penampilan yang kasar dan sangar itu, ternyata tersembunyi hati yang begitu hangat dan lapang. Aku membenamkan wajahku di bahunya dan kembali menangis. Tapi kali ini, air mata penyesalan dan rasa terima kasih. Kami tiba di gubuk saat fajar hampir menyingsing. Pak Budi membaringkanku di balai-balai, lalu bergegas menyalakan api untuk merebus air hangat dan menyeka tubuhku. Dia mengambil pakaiannya yang paling bersih dan menyuruhku memakainya. Kemeja tentara yang kebesaran itu membungkus tubuh kecilku yang menggigil. Dia merebus bubur jahe yang panas, menyuruhku memakannya untuk mengusir masuk angin. Malam itu, dia berjaga di sampingku semalaman. Sesekali dia menyentuh keningku untuk memeriksa apakah aku demam, dan menambahkan kayu bakar ke tungku agar ruangan tetap hangat. Melihat bayangannya di dinding, perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata muncul di hatiku. Rasa terima kasih sekaligus rasa bersalah. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan pernah melarikan diri lagi, setidaknya sampai aku bisa membalas semua kebaikannya. Keesokan paginya, badai telah berlalu, dan sinar matahari keemasan yang cemerlang menyinari seluruh pegunungan. Kakiku masih sakit, tetapi berkat ramuan obat dari Pak Budi, bengkaknya sudah banyak berkurang. Dia memetik segenggam daun sembung dari kebun, mengukusnya hingga panas, dan mengompres kakiku. Sambil melakukannya, dia mengomel dengan nada sayang, "Dasar anak keras kepala. Kalau lain kali kabur lagi, akan kuikat di pohon dan kuhanyutkan ke sungai." Aku tersenyum kecil. Itu adalah senyum pertamaku sejak datang ke sini. Meskipun canggung, senyum itu cukup untuk membuat wajahnya yang kaku sedikit melunak. Aku bertanya, "Bagaimana Bapak bisa menemukan saya?" "Hebat sekali," dia menyeringai. "Aku sudah tinggal di gunung ini sejak sebelum kamu lahir. Setiap pohon, setiap helai rumput, ada di telapak tanganku. Kamu pikir bisa menyembunyikan apapun dariku?" Aku menunduk malu. Ternyata selama ini semua gerak-gerik rahasiaku sudah diketahuinya. Dia hanya tidak mengatakannya. Dia menghormatiku, memberiku kesempatan untuk bebas, tetapi pada saat yang sama, dia diam-diam melindungiku dari bahaya. Setelah kejadian itu, sikapku terhadap Pak Budi berubah total. Aku tidak lagi diam dan takut, tetapi mulai mengajaknya bicara. Aku bertanya tentang tanaman obat di hutan, cara memasang perangkap binatang, dan tentang kehidupannya di masa lalu. Dia pun mulai membuka diri, menceritakan kisah-kisah misterius tentang Gunung Hijau dan Senja Merah. Tetapi, dia tidak pernah mau berbicara tentang masa lalunya dan mengapa dia hidup sendirian di sini. Setiap kali aku menyinggung topik itu, dia akan mengalihkan pembicaraan atau diam-diam merokok sambil mengembuskan asap. Aku tahu, ada luka yang dalam di hatinya dan rahasia besar yang coba dia sembunyikan. Dan aku percaya, suatu hari nanti aku akan menemukan jawabannya. 1 bulan berlalu dengan damai. Kehidupan di pedalaman gunung ini, meskipun serba kekurangan secara materi, anehnya terasa begitu tenang. Aku perlahan-lahan terbiasa dengan cara hidup di sini, bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, sore hari mencuci di sungai, dan malam hari menambal atau menjahit pakaian Pak Budi. Pak Budi tetap rajin pergi ke gunung untuk mencari uang. Katanya dia sedang mengumpulkan modal, agar nanti jika aku ingin kembali ke kota atau memulai usaha, dia bisa membantuku. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Tanpa kusadari, aku mulai menganggap gubuk ini sebagai rumahku, dan dia sebagai keluargaku sendiri. Keinginan untuk pergi, entah kapan telah lenyap. Namun, seperti takdir yang suka bercanda, tragedi datang di saat yang paling tidak kuduga. Suatu pagi, aku bangun dengan kondisi tubuh yang aneh. Kepalaku pusing dan perutku mual. Bau ikan pindang yang sedang dimasak Pak Budi membuatku ingin muntah. Aku meletakkan tangan di perutku dengan cemas. Haidku sudah terlambat 2 bulan. Ketakutan yang samar mulai muncul di hatiku, membuat punggungku merinding. Jangan-jangan, aku teringat malam sebelum dijual ke sini,
saat mantan pacarku membuatku mabuk. Kenangan kotor itu membuatku bergidik. Ya Tuhan, jika aku benar-benar hamil, apa yang harus kulakukan? Apa yang akan dipikirkan Pak Budi jika tahu aku mengandung anak laki-laki lain? Apakah dia akan mengusirku? Apakah dia akan merendahkan dan membenciku? Aku terduduk di lantai, menutupi wajahku, dan menangis sejadi-jadinya. Langit serasa runtuh. Aku meringkuk di sudut dapur yang gelap, seluruh tubuhku gemetar hebat seolah-olah terserang demam malaria. Bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut luar biasa yang menggerogoti jantungku. Aku mencoba menahan isak tangis dengan menahan napas dan membekap mulut, tetapi air mata terus mengalir deras di atas punggung tanganku yang kasar. Di luar, hari sudah mulai remang-remang. Terdengar langkah kaki berat Pak Budi yang menandakan kepulangannya dari hutan. Setiap langkahnya terasa seperti pukulan palu di dadaku yang sesak oleh kecemasan. Apa yang harus kulakukan? Mengaku dan diusir? Atau bersembunyi dan bertahan dari hari ke hari? Pak Budi masuk ke dalam rumah dan meletakkan pikulannya dengan suara berdebum, membuatku terkejut. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan suara beratnya, "Kenapa belum masak? Kenapa rumah ini gelap sekali?" Aku buru-buru menyeka air mataku dan menyalakan lampu minyak dengan tangan gemetar. Di bawah cahaya lampu yang redup, wajahku yang sembab dan memerah terlihat jelas. Pak Budi mengerutkan kening, menatapku tajam seolah-olah ingin menembus isi hatiku. Aku menundukkan kepala ketakutan, hanya memainkan ujung bajuku yang usang. Pak Budi tidak bertanya lebih jauh. Dia diam-diam mencuci tangan dan kaki, lalu duduk di meja makan. Menu makan malam hari ini adalah gulai babi hutan yang harum, hasil tangkapannya. Biasanya, aku akan senang karena sudah lama tidak makan daging. Tetapi hari ini melihat daging berlemak itu membuat perutku mual tak tertahankan. Aku memaksakan sesendok nasi putih ke dalam mulut, tetapi tenggorokanku tercekat dan tidak bisa menelannya. Rasa mual kembali menyerang dengan hebat, aku tidak tahan lagi, kuletakkan sendokku dan berlari ke belakang rumah, muntah sejadi-jadinya. Rasanya seperti isi perutku diaduk-aduk hingga empedu pun keluar. Pak Budi menyusul sambil membawa segelas air. Dia memperhatikan aku muntah sampai selesai, lalu menyodorkan gelas air itu untuk berkumur. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan matanya penuh dengan kecurigaan dan kekhawatiran. Dengan tangan gemetar, kuambil gelas itu, tidak berani menatap matanya. Pak Budi memapahku masuk ke dalam rumah dan mendudukkanku di balai-balai. Dia memegang pergelangan tanganku dan memeriksa denyut nadiku. Tangannya kasar dan kapalan, tetapi jari-jarinya diletakkan di atas nadiku dengan presisi dan keahlian seperti seorang tabib. Waktu seolah berhenti. Aku bisa mendengar dengan jelas detak jantungku yang berdebar kencang. Pak Budi melepaskan tanganku. Wajahnya muram, sulit ditebak. Dia diam-diam pergi ke dekat pintu, menyalakan sebatang rokok kretek, menghisapnya dalam-dalam, lalu mengembuskan asap putih kehitaman. Keheningannya membuatku semakin cemas. Aku sadar, dia sudah tahu segalanya. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku turun dari balai-balai, bersujud di kakinya, dan menangis tersedu-sedu. "Pak, maafkan saya. Saya tidak bermaksud menipu Bapak. Tolong jangan usir saya. Saya harus pergi kemana lagi?" Aku menundukkan kepala hingga menyentuh tanah, memohon ampun. Aku takut dia akan memukulku, atau memakiku sebagai perempuan jalang dan langsung mengusirku dari rumah. Namun, berbeda dari dugaanku, Pak Budi tidak marah. Dia hanya duduk diam seperti patung selama aku menangis dan memohon. Setelah selesai merokok, dia perlahan-lahan membantuku berdiri, suaranya rendah dan tegas. "Bangun, perempuan tidak pantas bersujud pada laki-laki. Nanti bayimu di dalam perut menertawakanmu." Aku menatapnya tidak percaya. "Bapak tidak marah? Bapak tidak jijik pada saya?" Pak Budi menatap lurus ke mataku. Di matanya, tidak ada lagi kesangaran seperti biasanya, yang ada hanyalah belas kasihan dan kelapangan hati yang dalam. Dia berkata, "Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi, anak itu berkah dari Tuhan. Siapapun yang memberinya, kita terima saja. Bukan untuk ditangisi. Mulai sekarang, anak ini adalah keturunan keluarga Budi. Aku akan menerimanya sebagai anakku sendiri, akan membesarkan dan merawat kalian berdua dengan layak. Jadi, tenangkan hatimu,
Jaga kandunganmu baik-baik. Jangan sampai pikiran yang tidak membahayakan bayimu. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Seorang lelaki asing yang tidak punya hubungan darah denganku bersedia menerima anak orang lain, bersedia menanggung aib untuk menjaga kehormatanku. Dengan apa aku harus membalas kebaikannya ini? Aku kembali menangis sejadi-jadinya, tapi kali ini air mata syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga. Pak Budi dengan canggung menepuk-nepuk bahuku untuk menenangkanku. Sudah, jangan menangis terus. Nanti matamu bengkak. Jadi jelek. Besok aku harus memasang perangkap lebih banyak, siapa tahu dapat daging kijang. Kalian berdua harus makan yang bergizi. Sejak hari itu, hidupku memasuki babak baru. Aku tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan terbongkarnya rahasiaku. Pak Budi menepati janjinya. Kemanapun dia pergi, siapapun yang dia temui, dia akan dengan bangga bercerita bahwa istrinya sedang hamil dan akan segera memberinya seorang putra yang gagah. Orang-orang akan berbisik-bisik, orang tua itu masih perkasa juga, tetapi dia hanya tertawa terbahak-bahak tanpa memberikan penjelasan apapun. Aku tahu dia melakukan itu untuk melindungiku, agar tidak ada seorang pun yang berani bergosip tentang anak dalam kandunganku. Gaya hidup Pak Budi mulai berubah. Dia tidak lagi pergi berhari-hari ke hutan, tetapi pulang lebih awal setiap hari. Dia semakin rajin memasang perangkap dan mencari rebung bambu untuk mendapatkan makanan untukku. Suatu hari, dia berhasil menangkap seekor landak gemuk, lalu dia sendiri yang membersihkan dan memasaknya menjadi sup untukku. Katanya, ibu hamil harus makan yang banyak agar anaknya sehat. Melihat sup landak yang hangat dan mengepul, hatiku terasa begitu hangat. Bahkan saat ibuku masih hidup, aku belum pernah menerima perhatian selembut ini. Anakku tumbuh subur di dalam perutku, seperti tunas kuat yang mekar di tengah pegunungan yang terjal. Setiap hari aku merasakan gerakannya. Kebahagiaan akan menjadi seorang ibu mulai bersemi di hatiku, menghapus semua luka dan kesedihan. Aku mulai membuat pakaian bayi. Dengan kain perca yang didapat Pak Budi, aku dengan telaten menjahit sebuah bedong kecil yang cantik. Pak Budi akan menatapku menjahit dengan mata berbinar. Sepertinya dia juga menantikan kelahiran anak ini, seolah-olah itu adalah anak kandungnya sendiri. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa perutku sudah membesar hingga tak bisa ditutupi oleh pakaian. Jalanku menjadi berat. Melihat itu, Pak Budi sangat khawatir. Dia tidak lagi mengizinkanku melakukan pekerjaan berat. Pekerjaan seperti menimba air dan membelah kayu bakar semua dia yang mengerjakan. Dia berkata, "Kamu duduk diam saja dan istirahat. Kalau sampai kenapa-kenapa, ibu dan anak sama-sama susah." Perubahan Pak Budi terus membuatku takjub. Seorang lelaki kasar dan pendiam yang seumur hidupnya hanya berteman dengan gunung dan binatang, tiba-tiba bisa menjadi begitu lembut dan perhatian. Dia berjalan kaki lebih dari 10 kilometer ke kota kecil di bawah untuk membeli sekaleng susu kental manis, perban, dan kain untuk popok. Agar tidak basah atau rusak, dia membungkusnya dengan beberapa lapis daun pisang. Hati ini terenyuh melihat senyum polosnya saat dia menyerahkan kaleng susu itu kepadaku, setelah pulang dengan keringat bercucuran sambil memikul beban berat. Beberapa malam, aku terbangun dan melihatnya masih membaca buku di bawah cahaya lampu minyak. Itu adalah sebuah buku usang dan menguning tentang persalinan dan perawatan bayi yang entah dia dapat dari mana. Dia memakai kacamata bacanya yang retak dan diikat dengan karet, mendekatkan matanya ke buku, dan membacanya kata demi kata. Kadang-kadang dia mengangguk-angguk, atau bergumam sendiri seperti sedang menghafal sesuatu. Di malam yang sunyi, melihat sosok lelaki tua yang berusaha keras belajar menjadi seorang ayah dan kakek, mataku berkaca-kaca. Aku tidak mengenal wajah ayahku, tapi aku yakin jika ayahku masih hidup, dia pasti akan menyayangiku seperti ini. Suatu sore, Pak Budi sibuk seharian di halaman, memotong dan menghaluskan sesuatu. Karena penasaran, aku keluar dan melihatnya sedang membuat ayunan bayi dari bambu. Dia memilih bambu tua yang paling kuat dan lentur, menghaluskannya hingga tidak ada satupun serat yang tersisa agar tidak melukai kulit bayi. Dia dengan telaten menganyam bilah-bilah bambu itu dan mengikat setiap simpulnya dengan kuat. Setelah ayunan itu selesai, dia melapisi dasarnya dengan jerami lembut dan menutupinya dengan kain bermotif bunga. Dia mendorong ayunan itu pelan dan tertawa. "Nah, nanti anak kita bisa tidur nyenyak di sini." Melihat ayunan bambu sederhana yang penuh dengan kasih sayangnya itu,
Aku merasa sangat terharu. Aku berterima kasih dengan suara pelan, tetapi dia menepisnya dan berkata, "Terima kasih untuk apa? Kita ini satu keluarga." Betapa hangat dan manisnya kata satu keluarga itu terdengar. Sejak kapan aku dan dia menjadi satu keluarga? Sejak kapan gubuk reot ini menjadi tempat perlindunganku yang damai? Aku tidak lagi memikirkan masa laluku yang pahit. Aku hanya bersyukur atas saat ini, dan akan membangun masa depan untukku, anakku, dan dia. Untuk membiayai persalinanku, Pak Budi bekerja tanpa kenal lelah. Dia memanjat tebing-tebing curam yang licin dan berbahaya untuk mencari anggrek hutan yang langka untuk dijual kepada pedagang. Dia juga masuk ke dalam lembah yang dalam untuk menangkap ikan sidat sebesar lengan manusia. Setiap kali dia pergi, aku selalu cemas di rumah. Aku takut dia terpeleset dan jatuh, bertemu binatang buas, atau jatuh sakit. Aku hanya bisa berdoa agar dia kembali dengan selamat. Suatu kali, dia disengat tawon saat mencari tanaman obat. Seluruh wajah dan tangannya bengkak. Begitu sampai di rumah, dia langsung demam tinggi dan pingsan. Aku menangis ketakutan sambil menyeka tubuhnya dengan lap basah dan menumbuk tanaman obat untuk ditempelkan di bagian yang disengat. Malam itu, aku menjaganya semalaman. Melihatnya terbaring dengan napas yang lemah, hatiku terasa seperti disayat pisau. Aku memegang tangannya yang kasar dan berbisik, "Ayah, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan cucumu juga." Dalam keadaan setengah sadar, Pak Budi menggumamkan nama seseorang yang asing. Mungkin nama istri atau anaknya. Keesokan paginya, dia sadar. Dengan matanya yang bengkak, dia melihatku tertidur di sampingnya dan mengomel dengan nada sayang. "Dasar bodoh, aku belum mati. Kenapa kamu menangis? Jaga badanmu baik-baik. Sebentar lagi mau melahirkan." Aku menangis bahagia dan memeluknya erat-erat. Sejak hari itu, aku semakin menyayanginya, memperhatikan setiap detail dari makanan hingga tempat tidurnya. Ikatan batin antara kami sebagai ayah dan anak semakin hari semakin dalam. Kupikir hari-hari yang damai itu akan berlangsung selamanya. Tapi hidup memang tidak selamanya berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Orang-orang jahat yang penuh dengan iri dan dengki selalu mengintai kesempatan untuk menghancurkan kebahagiaan kecil orang lain. Dan orang itu tidak lain adalah Mamat, preman terkenal dari desa di bawah gunung ini. Mamat adalah seorang lelaki berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya dipenuhi tato naga dan burung phoenix yang rumit. Dia terkenal malas bekerja, hanya suka makan, dan setiap hari mabuk lalu membuat onar. Dia hidup dari memeras uang para pengusaha tambang batu di daerah itu dengan dalih uang keamanan. Semua orang membenci dan takut padanya, tetapi tidak ada yang berani melawannya karena takut akan balas dendam. Suatu siang di musim kemarau yang panas, Pak Budi pergi ke kota untuk menjual barang dan belum kembali. Aku sendirian di rumah, mencuci pakaian di dekat sumur di belakang rumah. Air sumur yang sejuk meredakan hawa panas pegunungan. Saat aku sedang asyik mencuci popok bayi, terdengar suara daun kering diinjak. Aku terkejut dan menoleh. Mamat sedang bersandar di sebuah pohon, menatapku dengan senyum mesum. Dengan matanya yang sayu karena mabuk, dia menatapku dengan rakus, seperti serigala lapar yang melihat mangsanya. Aku bergidik ngeri dan buru-buru merapikan kerah bajuku. Aku membentaknya, "Sedang apa kamu di sini? Cepat pergi dari rumahku." Mamat tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan giginya yang kuning karena nikotin. Dia berkata dengan suara cadel dan bau alkohol, "Neng Geulis, kenapa galak sekali? Kulihat sendirian kesepian, jadi aku datang untuk menemanimu." Dia berjalan terhuyung-huyung ke arahku. Aku mundur ketakutan, mengambil gayung dan mengancamnya. "Kalau kamu mendekat, aku akan berteriak." Mamat mencibir. "Teriak saja. Siapa yang akan dengar di gunung terpencil ini? Suami tuamu itu masih jauh. Sekarang hanya ada kita berdua. Ayo kita bersenang-senang sedikit. Ya?" Begitu selesai bicara, dia menerkam dan memelukku. Bau alkohol dan keringat asam menusuk hidungku, membuatku mual. Aku meronta sekuat tenaga. Aku mencakar wajah dan lehernya, memukul dan menendangnya. Tapi kekuatan seorang wanita lemah tidak bisa mengalahkan seorang laki-laki tegap. Dia membantingku ke tanah yang keras dan merobek pakaianku dengan tangannya yang kasar. Dalam keputusasaan, aku menangis memanggil-manggil nama Pak Budi, tetapi sia-sia. Saat meronta,
Tanganku menyentuh sebuah batu sebesar kepalan tangan. Aku mengayunkannya sekuat tenaga dan menghantam kepalanya. Mamat menjerit kesakitan, melepaskanku, dan memegangi kepalanya yang berdarah. Menggunakan kesempatan itu, aku bangkit dan berlari sekuat tenaga ke dalam rumah, membanting pintu, dan menguncinya dengan palang kayu. Mamat yang marah menggedor-gedor pintu. Dia memaki-maki dengan segala macam kata kotor dan mengancam, "Perempuan gila. Beraninya kau memukulku. Awas kau, tidak akan kubiarkan." Buka pintunya. Aku meringkuk di sudut ruangan dengan sebilah pisau dapur di tangan, gemetaran. Dalam ketakutan yang luar biasa, aku hanya bisa berharap pintu kayu yang tipis ini bisa menahan amukan binatang buas di luar. Setelah beberapa lama mencoba mendobrak pintu dan gagal, dia pergi dengan marah. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengancam, "Aku akan kembali. Tunggu saja. Jangan harap bisa lepas dariku." Suara langkah kakinya menjauh dan menghilang ke dalam hutan. Aku menghela napas lega, melepaskan pisau, dan menangis sejadi-jadinya. Sore itu, Pak Budi kembali. Melihatku menangis dengan pakaian robek dan wajah pucat pasi, dia terkejut dan bertanya, "Ada apa? Siapa yang melakukannya?" Aku menceritakan semua kejadian itu sambil terisak-isak. Mendengar ceritaku, wajah Pak Budi mengeras dan otot-ototnya menegang, matanya memerah menakutkan. Tanpa berkata apa-apa, dia masuk ke dalam kamar, mengambil goloknya, dan mulai mengasahnya dengan tajam. Aku takut dia akan berbuat nekat, jadi aku buru-buru menghentikannya. "Ayah, sudahlah. Dia itu preman. Tidak ada gunanya berurusan dengannya. Kalau ayah kenapa-kenapa, aku dan anakku harus bergantung pada siapa?" Pak Budi menepis tanganku dan berkata dengan suara dingin seperti es, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Bajingan seperti itu harus diberi pelajaran agar tidak berani berbuat onar lagi." Berani-beraninya dia menyentuh keluargaku. Dia itu sudah bosan hidup. Malam itu, Pak Budi tidak tidur. Dia duduk di bawah cahaya lampu, membersihkan goloknya yang berkilauan, dan sesekali menatap keluar jendela yang gelap dengan mata yang penuh dengan niat membunuh. Aku bisa merasakan badai akan segera datang. Kedamaian palsu di hutan ini akan segera dihancurkan oleh dendam dan kebencian. Aku memeluk perutku, tidak bisa tidur, hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan dengan baik, tapi firasatku mengatakan bahwa cobaan yang mengerikan akan segera menimpa kami. Cobaan yang akan membongkar masa lalu kelam, Pak Budi, dan mendorong hidup kami ke persimpangan takdir yang tidak terduga. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di gubuk kecil kami terasa berat dan penuh ketegangan. Pak Budi tidak lagi pergi jauh ke dalam hutan untuk mencari tanaman obat. Dia hanya berkeliaran di sekitar rumah, membelah kayu bakar, memperbaiki pagar, dan merapikan kebun. Tapi aku tahu dia sedang waspada. Matanya selalu tertuju pada jalan setapak yang menuju ke bukit, dan telinganya seperti kucing, mendengarkan setiap suara di sekitarnya. Dia memasang beberapa perangkap tersembunyi di sekitar rumah, katanya untuk menangkal binatang buas, tapi aku tahu binatang buas yang dia maksud adalah Mamat dan gerombolannya. Aku hidup dalam kecemasan. Suara angin, suara dahan patah, membuat jantungku berdebar kencang. Aku tidak berani melangkah keluar rumah, hanya menempel di sisi Pak Budi seperti bayangan. Pak Budi melihatku ketakutan dan mencoba menenangkanku. "Jangan khawatir. Aku di sini. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambutmu?" Kata-katanya memang menenangkan, tapi aku bisa melihat kekhawatiran yang dalam tersembunyi di matanya. Dan hari yang menentukan itu pun tiba. Suatu senja yang temaram, saat aku sedang memasak makan malam di dapur, terdengar gonggongan anjing yang riuh dari luar. Bukan hanya satu ekor. Itu adalah segerombolan anjing pemburu yang menggonggong dengan ganas. Suara langkah kaki yang gaduh dan tawa keras mengguncang keheningan hutan. Aku menjatuhkan sendok yang kupegang dan berlari ke halaman dengan tubuh gemetar. Di hadapanku, terbentang pemandangan yang mengerikan. Mamat memimpin 5 atau 6 preman lainnya, masuk ke halaman dengan angkuh sambil membawa pentungan dan golok. Kepala Mamat dibalut perban putih dan wajahnya memar kebiruan, tapi matanya menyala-nyala karena benci. Dia menunjukku dengan pentungannya dan berteriak, "Perempuan gila, hari ini akan kuajari kau sopan santun." Beraninya memukulku. Hari ini akan kuhancurkan kandang babi ini.
Aku begitu takut hingga mundur dan tersandung bak air. Lalu jatuh, para preman itu tertawa terbahak-bahak dan mendekat untuk mengelilingiku. Tepat pada saat itu, pintu rumah terbuka lebar dan Pak Budi melangkah keluar. Di tangannya bukan golok, melainkan sebuah pikulan bambu yang kokoh dan mengkilap. Dia berdiri tegak di tengah halaman, seperti pohon tua yang kokoh di hadapan badai. Wajahnya anehnya begitu tenang, tapi matanya menyala-nyala karena amarah. Pak Budi berteriak dengan suara menggelegar, "Kalian semua, mau apa di sini? Cepat pergi dari rumahku sebelum aku marah." Mamat mencibir. Orang tua ini sudah bosan hidup, rupanya. Berani-beraninya membentak kami. "Hei kalian! Serbu! Hancurkan rumah ini dan seret perempuan jalang itu kemari." Para preman itu bersorak dan menyerbu seperti serigala lapar. Aku menjerit, menutupi kepala, dan memejamkan mata erat-erat. Aku membayangkan adegan mengerikan Pak Budi dipukuli habis-habisan dan rumah kami dihancurkan. Tapi ternyata tidak. Terdengar suara pentungan beradu, jeritan kesakitan, tapi itu bukan suara Pak Budi, itu jeritan para preman. Perlahan-lahan kubuka mata dan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Pak Budi bergerak lincah seperti tupai. Pikulan di tangannya, seperti naga yang terbang dan burung phoenix yang menari, menangkis setiap serangan musuh. Dia menghantam kaki, lengan, dan punggung mereka tanpa ampun. Setiap pukulan diiringi oleh jeritan kesakitan. Ketika seorang preman bersenjatakan golok menyerbu, dia dengan mudah menghindar, menangkis golok itu dengan pikulannya, lalu menendang dada preman itu hingga terlempar beberapa meter. Aku baru tahu Pak Budi adalah orang yang begitu hebat. Dia bukan lagi orang tua pendiam dan polos seperti biasanya. Dia adalah seorang pendekar sejati, seekor harimau yang marah. Setiap gerakannya tegas, kuat, dan penuh tenaga. Meskipun unggul jumlah, para preman yang hanya gerombolan tak berguna itu ketakutan saat bertemu dengan seorang ahli. Mereka saling menginjak satu sama lain untuk melarikan diri. Mamat pucat pasi melihat anak buahnya dihajar habis-habisan. Saat dia mencoba kabur, Pak Budi dalam sekejap mendekat, mencengkeram kerah bajunya, dan mengangkatnya seperti seekor ayam. Dia menggeram, "Sampaikan pada juraganmu, Agus Santoso belum mati, utang darah dibayar darah, jangan memaksaku sampai ke batas." Lalu, dia membanting Mamat ke tanah seperti karung sampah. Mamat tergopoh-gopoh bangkit dan lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Anak buahnya juga meninggalkan pentungan dan golok mereka, lalu mengikutinya lari tunggang langgang. Hutan kembali sunyi. Yang tersisa hanyalah napas terengah-engah Pak Budi dan detak jantungku. Pak Budi bersandar pada pikulannya, mengawasi para preman itu menghilang ke dalam hutan. Keringat bercucuran membasahi kemeja coklatnya. Aku bergegas menghampirinya, memapahnya, dan bertanya dengan cemas, "Ayah tidak apa-apa? Ada yang terluka?" Dia menoleh padaku, tatapannya melunak, dan senyum polosnya kembali menghiasi bibirnya. "Tidak apa-apa. Tua-tua begini tulangku masih kuat. Bukan tandingan mereka." Aku memapahnya masuk ke dalam rumah dan menyika keringatnya dengan handuk. Saat itulah aku melihat luka goresan panjang di lengannya, darah mengalir membasahi kemejanya. Sepertinya tadi terkena sabetan golok. Hatiku sakit. Aku mengambil ramuan obat, menempelkannya di lukanya, dan menangis. Sambil menangis aku memarahinya, "Kenapa ayah begitu nekat? Mereka banyak sekali. Kalau ayah sampai kenapa-kenapa, bagaimana?" Pak Budi tertawa. "Tentu saja untuk melindungi kalian berdua. Aku sudah berjanji akan melindungi kalian. Meskipun harus kehilangan nyawa, janji itu harus kutepati." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan Pak Budi yang bertarung dengan gagah berani terus terbayang di kepalaku. Aku bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Bagaimana seorang petani biasa bisa memiliki ilmu bela diri yang begitu hebat? Bagaimana dia bisa mengalahkan para preman bengis itu? Dan apa maksud dari kata-katanya kepada Mamat? Utang darah dibayar darah? Pasti ada masa lalu yang tidak biasa, rahasia besar yang dia sembunyikan rapat-rapat. Setelah pertarungan mengerikan itu, Pak Budi menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak lagi menunjukkan sisi optimis atau ceria seperti sebelumnya, dan selalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia bisa duduk berjam-jam di beranda, merokok sambil menatap puncak gunung yang berkabut.
Alisnya yang tebal selalu berkerut, dan kerutan dalam terukir di dahinya, seolah menampung segala macam kekhawatiran dan kecemasan. Dia mulai memperkuat gubuk kami. Tiang pagar ditancapkan lebih dalam, ujung-ujung bambu runcing dibuat lebih tajam, dan jebakan di sekitar rumah diperbaiki. Dia bahkan mengajariku cara memanah, melempar batu, dan cara melarikan diri ke hutan dalam keadaan darurat. Dia berkata, "Kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri. Aku tidak bisa selalu berada di sisimu." Mendengar kata-katanya, aku menjadi sangat cemas. Sepertinya dia sedang mempersiapkan pertarungan yang jauh lebih besar dan sengit. Setiap malam, mimpi buruk mulai menghantuinya. Aku sering terbangun karena teriakannya. "Lari!" Terowongannya runtuh. "Tolong! Tolong!" Teriakan putus asanya yang menggema di malam yang sunyi begitu mengerikan. Ketika aku mengguncangnya hingga bangun, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, wajahnya pucat pasi, dan matanya penuh ketakutan seolah-olah baru saja melihat hantu. Suatu malam, setelah mimpi buruk, Pak Budi tidak bisa tidur lagi. Dia duduk, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Aku duduk di sampingnya, menuangkan secangkir teh hangat, dan bertanya dengan lembut, "Ayah mimpi apa sampai begitu ketakutan? Coba ceritakan padaku. Siapa tahu hati ayah bisa sedikit lebih lega." Pak Budi menatapku cukup lama, lalu menghela napas dalam-dalam, dan dengan suara rendah, sedih, dan kadang terputus-putus, dia mulai menceritakan kisah hidupnya. Ternyata Pak Budi bukan penduduk asli sini. Dia berasal dari kota, dan pernah menjadi seorang teknisi tambang yang berbakat dan bersemangat. 10 tahun yang lalu, dia bekerja sebagai kepala tim penambangan di sebuah perusahaan tambang swasta milik seorang bernama Juragan Hartono. Juragan Hartono adalah manusia serakah dan jahat yang lebih mementingkan uang daripada nyawa manusia. Untuk memaksimalkan produksi, dia mengabaikan peraturan keselamatan dan memeras tenaga para pekerjanya. Pak Budi sudah beberapa kali memperingatkan tentang risiko runtuhnya terowongan, tetapi Juragan Hartono tidak mau mendengarkan dan bahkan mengancam akan memecatnya. Dan hari yang menentukan itu pun tiba. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh gunung. Terowongan runtuh, dan puluhan pekerja terkubur di bawah tumpukan tanah raksasa. Pak Budi beruntung selamat, tetapi kakinya terluka parah. Di tengah kekacauan itu, dia menyaksikan Juragan Hartono mengabaikan teriakan minta tolong dari para pekerja yang masih hidup, dan malah memerintahkan anak buahnya untuk menutup pintu masuk terowongan untuk menghilangkan bukti. Dia ingin menghapus semua jejak untuk menghindari tanggung jawab hukum. Pak Budi, diliputi rasa sakit dan amarah, mencoba menerobos untuk menyelamatkan rekan-rekannya, tetapi dia dipukuli habis-habisan oleh anak buah Juragan Hartono dan dilemparkan ke dalam jurang yang dalam. Beruntung, dia tersangkut di dahan pohon dan selamat, lalu diselamatkan oleh seorang penduduk gunung. Tetapi saat dia sadar, semuanya sudah berakhir. Juragan Hartono menggunakan uang dan koneksinya untuk menutupi insiden itu sebagai bencana alam. Pak Budi, yang dianggap sudah mati, harus hidup dengan dendam yang membara dan kesedihan kehilangan rekan-rekannya. Dia bersembunyi di dalam hutan lebat, mengubah nama dan identitasnya, dan memulai hidup sebagai pertapa sambil menunggu hari pembalasan. Tapi dia sadar bahwa dia sendirian dan lemah, tidak bisa melawan kekuatan Juragan Hartono. Dia diam-diam mengumpulkan bukti, mencatat semua kejahatan Juragan Hartono di sebuah buku catatan, dan menunggu kesempatan untuk mengungkap kejahatannya ke dunia. Dia tidak pernah menyangka, setelah bertahun-tahun melarikan diri, masa lalu akan tetap menemukannya. Mamat adalah anak buah setia Juragan Hartono. Pertarungan beberapa waktu lalu pasti sudah sampai ke telinga Juragan Hartono. Juragan Hartono tidak akan membiarkannya hidup. Dia akan datang ke sini untuk mencabutnya hingga ke akar-akarnya. Mendengar cerita Pak Budi, aku terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata orang polos yang kuanggap sebagai ayahku ini memikul masa lalu yang begitu tragis dan penuh ketidakadilan. Aku memeluknya erat dan menangis terseduh-seduh. Aku merasa sangat kasihan pada nasibnya yang malang dan para pekerja, tak berdosa yang terkubur di dalam tanah yang dingin. Pak Budi menenangkanku dan berkata dengan suara serak, "Maafkan ayah, selama ini menyembunyikannya. Ayah tidak mau kamu khawatir dan takut. Tapi sekarang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Identitasku sudah terbongkar. Juragan Hartono itu orang yang kejam,
Dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Kalian berdua akan sangat berbahaya jika tetap di sini. Aku memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan tegas, aku tidak takut. Aku akan tetap di sini bersama ayah. Kita akan hadapi mereka bersama. Pak Budi menggelengkan kepala. Tidak bisa. Kamu sedang hamil. Bagaimana kamu bisa lari? Kamu harus hidup. Kamu harus melahirkan anak ini. Anak ini adalah satu-satunya harapanku. Jika aku kenapa-kenapa, tolong besarkan anak ini dengan baik untukku, dan serahkan buku catatan ini ke polisi untuk membersihkan nama ayah dan paman-paman yang lain. Setelah selesai bicara, dia mengeluarkan sebuah kotak besi berkarat dari bawah balai-balai. Di dalamnya ada sebuah buku catatan tebal yang penuh dengan tulisan tangan rapat dan sketsa terowongan tambang. Dia menyerahkan buku catatan itu kepadaku dan berpesan, jaga ini baik-baik. Ini bukti terpenting. Ingat pesanku, apapun yang terjadi, kamu harus bertahan hidup. Memegang buku catatan yang berat itu, hatiku terasa semakin berat oleh kecemasan. Aku tahu badai yang sesungguhnya akan segera datang, dan badai kali ini akan merenggut semua kedamaian yang kumiliki. Keesokan paginya, langit berwarna kelabu, seolah pertanda buruk. Pak Budi bangun sangat pagi dan berkemas. Dia memberikan semua uang hasil penjualan tanaman obatnya selama ini kepadaku. Uang itu dibungkus dengan beberapa lapis kain dengan sangat hati-hati. Dia berkata, pakai ini untuk biaya persalinanmu. Kamu akan butuh banyak hal. Aku menangis dan tidak mau menerimanya, tapi dia memaksakannya ke tanganku. Saat itu, terdengar suara burung hantu dari ujung hutan. Pak Budi terkejut dan wajahnya berubah. Dia menempelkan telinganya ke tanah untuk mendengarkan, lalu berkata dengan panik, mereka datang. Banyak sekali. Mereka bahkan membawa anjing pelacak. Cepat berkemas dan lari, pergi ke arah lembah kering. Ikuti jalan setapak lama turun gunung, cari Nenek Siti dan minta tolong padanya. Aku ketakutan dan memegang tangannya. Lalu ayah bagaimana? Kita pergi bersama. Pak Budi menepis tanganku dan berkata dengan suara keras, aku tidak bisa pergi. Kaki pincang ini akan memperlambatku. Aku harus di sini untuk memancing mereka dan mengulur waktu. Cepat pergi, jangan buang-buang waktu. Nanti kita semua mati. Aku menangis dan memohon, ayah, aku tidak mau pergi. Aku tidak bisa meninggalkan ayah sendirian. Pak Budi melotot dan berteriak, kenapa kamu keras kepala sekali? Apa kamu mau? Ayah mati tidak tenang. Ada anak di dalam perutmu. Apa kamu mau dia ikut mati? Cepat pergi. Dia mendorongku kuat-kuat keluar pintu, lalu masuk ke dalam dan mengunci pintu dengan palang kayu. Aku berdiri di halaman, menangis sambil menggedor pintu, tetapi dia tidak membukakannya. Dari celah pintu, aku melihatnya dengan cepat merobek secari kain putih dari kemejanya yang usang, menggigit jarinya sendiri, dan menulis dengan darahnya. Lari, bertahan hidup, balas dendam. Dia menyelipkan kain itu melalui celah pintu ke tanganku. Tatapan terakhirnya padaku penuh dengan cinta dan keteguhan hati. Memegang kain berdarah itu, jantungku terasa seperti diremas. Aku tahu dia sudah siap mati untuk melindungi kami. Gonggongan anjing semakin dekat, dan suara langkah kaki yang gaduh menggetarkan tanah. Tidak ada waktu lagi. Aku menyeka air mataku, mengucapkan terima kasih kepada ayah angkatku yang telah melahirkan dan membesarkanku dalam hati, bersujud 3 kali ke arah gubuk, lalu berbalik dan berlari sekuat tenaga ke dalam hutan. Aku berlari seperti orang gila. Duri-duri tajam menggores kulitku, dan perutku yang berat membuat langkahku melambat, tapi aku tidak peduli, yang ada di pikiranku hanyalah lari. Teriakan Pak Budi, gonggongan anjing, dan suara tembakan dari belakang terus memacuku. Aku harus hidup. Aku harus keluar dari tempat neraka ini. Setelah berlari cukup jauh, aku menoleh ke belakang dan melihat gubuk kecil yang telah menjadi rumahku terbakar hebat. Asap hitam mengepul menutupi sebagian langit. Aku terduduk di tanah dan menangis histeris. Ayah, aku tahu Pak Budi sengaja membakar rumahnya sendiri untuk menghalangi para pengejar dan menghapus jejakku. Api itu membakar tempat tinggal kami, tetapi pada saat yang sama, menyulut api dendam yang membara di hatiku. Aku bersumpah dalam hati. Aku akan hidup, aku akan membesarkan anakku menjadi orang yang hebat. Dan suatu hari nanti,
Aku pasti akan kembali dan membuat orang-orang jahat itu membayar semua perbuatannya. Aku bangkit terhuyung-huyung dan melanjutkan pelarianku dari kematian. Jalan setapak yang terjal dan licin, setiap langkah adalah cobaan yang berat. Aku memeluk perutku dan berbisik, "Nak, kuat ya. Kita harus bertahan hidup bersama ibu, agar tidak mengecewakan kakekmu." Anak dalam kandunganku, seolah mengerti perasaan ibunya, tidak menendang-nendang seperti biasanya, dia diam. Hujan mulai turun. Hujan gunung yang dingin terasa seperti menampar kulitku. Basah kuyup dan menggigil, aku tetap melangkah maju dengan gigi terkatup. Teringat pesan Pak Budi untuk mencari rumah Nenek Siti. Saat ini, hanya dia yang bisa menolongku. Tapi rumah nenek itu masih jauh. Aku harus melewati beberapa gunung dan beberapa lembah. Apakah aku punya kekuatan untuk sampai ke sana? Apakah anak buah Juragan Hartono akan menyusulku? Rasa takut dan putus asa menyelimutiku. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, bayangan Pak Budi dengan tatapan membara dan tulisan di kain berdarah itu kembali menyemangatiku. Aku harus kuat. Aku tidak boleh mati. Aku harus hidup untuk menjadi saksi hidup yang akan mengungkap kejahatan iblis-iblis itu. Nyawa baru di dalam perutku adalah sumber kekuatan terbesarku untuk mengatasi semua kesulitan dan bahaya. Aku percaya, Pak Budi masih mengawasi kami dari kejauhan, menjaga kami di jalan yang terjal ini. Hujan gunung semakin deras, seperti kerikil yang dilemparkan, menampar wajahku dengan sakit. Langit gelap seperti jelaga, dan kilat menyambar menerangi jalan setapak yang licin. Aku melangkah maju, selangkah demi selangkah. Tangan dan kakiku berdarah karena tertusuk duri. Perutku mulai terasa sakit. Awalnya hanya kontraksi ringan, tapi semakin lama semakin sering dan hebat. Aku sadar aku akan segera melahirkan. Rasa takut yang luar biasa menyelimutiku. Apa aku harus melahirkan di tengah hutan belantara ini? Tanpa selimut, tanpa orang. Aku berpegangan pada sebatang pohon tua dan terengah-engah. Keringat bercucuran bercampur dengan air hujan yang dingin. Dalam keputusasaan aku berteriak, "Ibu, tolong. Ayah, tolong." Tapi yang kembali hanyalah suara angin yang menderu dan suara air terjun dari kejauhan. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, rasa sakit yang luar biasa hebat menyerangku, membuatku terduduk di lumpur. Bukan rasa sakit karena kaki yang berdarah, bukan rasa takut yang luar biasa, melainkan rasa sakit yang merobek isi perut saat nyawa kecil ini berusaha keluar ke dunia. Air ketubanku pecah, air hangat mengalir di kakiku. Aku sadar aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Tepat saat aku hendak menyerah dan pasrah pada takdir, aku melihat secercah cahaya lampu redup di kejauhan. Rumah Nenek Siti. Harapan menyala dengan hebat, aku mengerahkan sisa tenagaku yang terakhir untuk merangkak menuju cahaya itu. Sambil merangkak, aku berteriak lemah, "Nenek, tolong." Pintu berderit terbuka. Nenek Siti keluar membawa lampu minyak, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Melihatku tergeletak di tanah berlumuran lumpur dan darah, nenek itu bergegas menghampiri dan memapahku. Nenek itu berseru, "Ya Tuhan. Sari, kenapa kamu jadi begini?" Aku berkata dengan susah payah, "Nenek, tolong saya. Saya mau melahirkan." Nenek Siti memapahku masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Rumah nenek itu reot, tapi hangat. Nenek membaringkanku di atas balai-balai beralas tikar, lalu sibuk merebus air dan menyiapkan gunting. Nenek menenangkanku dan berkata, "Tenang. Jangan khawatir. Ada nenek di sini. Nenek sudah membantu belasan persalinan di desa ini. Jangan khawatir. Tenangkan hatimu." Kata-kata nenek seperti obat penenang yang meredakan ketakutanku. Kontraksi berlangsung semalaman di tengah badai. Aku meronta kesakitan, menggigit bibirku untuk menahan jeritan agar tidak terdengar oleh para penjahat. Nenek Siti berjaga di sisiku semalaman, menyeka keringatku, memijat tangan dan kakiku, dan mengajariku cara bernapas dan mengejan. Nenek seperti ibu keduaku yang menjagaku di saat hidup dan mati ini. Saat fajar mulai terdengar kokok ayam, suara tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan malam. Seorang bayi laki-laki yang merah dan mungil telah lahir. Nenek Siti dengan cepat memotong tali pusar, memandikan bayi, dan membungkusnya dengan handuk lembut. Nenek membawa bayi itu ke sisiku dan tersenyum memperlihatkan gusinya yang ompong. "Selamat,
ya? Ibu dan bayinya sehat. Laki-laki. Mirip sekali dengan Pak Budi. Aku memeluk putraku dan menangis bahagia. Aku mencium keningnya dan berbisik, "Terima kasih, Nak. Sudah datang pada ibu. Sudah bertahan melewati badai ini bersama ibu." Di luar, hujan telah reda, dan angin pun berhenti. Hari baru dimulai, membawa harapan baru bagi kami berdua. Aku tertidur karena kelelahan. Saat aku bangun, matahari sudah tinggi di atas kepala. Sinar matahari yang masuk melalui celah dinding menerangi wajah malaikat putraku yang sedang tidur pulas di sisiku. Nenek Siti membawakan semangkuk bubur sumsum hangat untuk memulihkan tenagaku. Nenek menatapku dengan iba dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu lari di tengah malam badai? Di mana Pak Budi?" Tenggorokanku tercekat. Aku menceritakan semua kejadian kepada nenek, tentang identitas Pak Budi yang terbongkar, tentang serangan para preman, dan tentang pengorbanannya membakar rumah untuk menyelamatkan kami. Mendengar ceritaku, Nenek Siti terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Nenek menutupi wajahnya dan terisak, mengasihani lelaki baik hati tapi bernasib malang itu. Nenek berkata, "Kasihan sekali orang itu. Seumur hidupnya berkorban untuk orang lain, bahkan setelah mati pun tidak bisa tenang." Aku mengeluarkan kotak besi berkarat yang diberikan Pak Budi dari buntalan pakaianku. Kubuka tutupnya dan mengeluarkan buku catatan yang tebal. Di bawah cahaya lampu yang redup, aku dan nenek bersama-sama membalik halaman-halamannya. Di dalam buku catatan itu, tercatat dengan rapi proses penambangan ilegal di tambang milik Juragan Hartono, penggunaan bahan peledak yang melanggar aturan, beserta tanggal dan lokasinya. Terutama, ada nama dan asal 15 pekerja yang tewas dalam kecelakaan tambang 10 tahun yang lalu, serta peta lokasi penguburan jenazah mereka yang disembunyikan oleh Juragan Hartono. Nenek Siti berkata dengan suara gemetar, "Ya Tuhan, kejahatan sekeji ini bisa dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Pantas saja dia bisa kaya mendadak. Ini bukti hidup, kamu harus menjaganya baik-baik. Kalau sampai hilang, harapan untuk membersihkan nama Pak Budi juga akan hilang." Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Di hadapan arwah Pak Budi, aku bersumpah akan menjaga buku catatan ini seperti nyawaku sendiri. Saat itu, terdengar gonggongan anjing dan suara langkah kaki yang gaduh dari luar. Nenek Siti mengintip dari celah pintu, lalu kembali dengan wajah pucat pasi. "Gawat. Mereka sedang menggeledah daerah sekitar sini. Pasti mereka mengikuti jejakku." Aku ketakutan dan memeluk putraku erat-erat. "Apa yang harus kami lakukan? Rumah ini berada di pinggir hutan, mudah sekali ditemukan." Nenek Siti berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Kita tidak bisa di sini lagi, kita harus lari. Aku tahu sebuah gua di dalam hutan. Tempat itu jarang dijamah manusia, kita bisa bersembunyi di sana." Nenek bergegas mengumpulkan sedikit makanan, pakaian, dan obat-obatan, lalu memasukkannya ke dalam karung. Nenek berkata padaku, "Kondisimu masih lemah. Apa kamu kuat berjalan?" Aku mengatupkan gigi dan mengangguk. "Aku kuat. Demi anakku, aku akan kuat." Nenek Siti memapahku dan kami keluar melalui pintu belakang sambil membawa karung itu. Saat kami sudah agak jauh dari rumah, terdengar suara teriakan, barang-barang pecah, dan suara api dari arah rumah nenek. Aku menoleh ke belakang dan melihat kepulan asap hitam membubung dari atap rumah jerami nenek. Hatiku terasa seperti disayat pisau. Lagi-lagi karena aku, orang baik, menjadi korban. Aku memegang tangan nenek erat-erat dan berbisik, "Nenek, maafkan saya. Karena saya, nenek kehilangan rumah." Nenek menggenggam tanganku erat dan menenangkanku. "Yang penting kita selamat, Nak. Ayo cepat, sebelum mereka menyusul. Jalan menuju gua itu sangat terjal. Kami harus menembus semak belukar yang lebat dan memanjat bebatuan yang licin dan curam. Aku yang baru melahirkan, tubuhku lemah. Setiap beberapa langkah harus berhenti untuk mengatur napas. Setiap kali bergerak, lukaku terasa nyeri. Tapi memikirkan gerombolan jahat di belakang kami dan bayi mungil di pelukanku, aku mengatupkan gigi dan terus berjalan. Nenek Siti, meskipun sudah tua, tenaganya masih kuat. Nenek berjalan di depan, membuka jalan dengan menebas semak belukar dan dahan pohon, dan sesekali menoleh ke belakang untuk membantuku melewati jalan yang sulit.
Nenek terus menyemangatiku. Kuatkan dirimu. Nah, sebentar lagi sampai. Tinggal melewati bukit itu. Bayi di pelukanku, seolah merasakan bahaya, tidak rewel dan diam. Sesekali saat dia lapar dan merengek, aku akan berhenti sejenak untuk menyusuinya. Melihat wajah polos putraku, kekuatan super muncul di hatiku. Aku berjanji tidak akan pernah tumbang. Aku harus hidup untuk melindungi anakku. Hari mulai gelap, dan kabut tebal menyelimuti seluruh hutan. Suara monyet dan burung terdengar mengerikan. Kami melangkah maju selangkah demi selangkah di tengah kegelapan yang samar. Tiba-tiba Nenek Siti berhenti dan memberi isyarat agar aku diam. Dari depan, terlihat cahaya senter bergerak-gerak, dan gonggongan anjing terdengar sangat dekat. Aku menahan napas. Jantungku berdebar kencang. Apa mereka sudah menyusul? Nenek Siti menarik tanganku dan bersembunyi di balik sebuah batu besar, lalu berbisik, "Jangan khawatir. Diam di sini, biar nenek yang keluar untuk memeriksa." Aku memegang tangan nenek dan menggelengkan kepala. "Jangan, Nek. Berbahaya." Nenek menepis tanganku dan berkata dengan tegas, "Aku sudah tua. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Kamu jaga saja bayimu baik-baik." Nenek Siti dengan hati-hati keluar dari balik batu, pergi ke arah yang berlawanan, dan melemparkan sebuah batu besar ke dalam semak-semak, menimbulkan suara gaduh. Seketika, cahaya senter dan gonggongan anjing mengarah ke sana. Para preman itu mengejar ke arah suara itu sambil saling berteriak. Menggunakan kesempatan itu, aku menggendong anakku dan berlari sekuat tenaga menuju gua yang ditunjukkan nenek. Aku berlari tanpa kenal lelah. Kakiku yang berdarah sudah mati rasa. Akhirnya, aku menemukan pintu masuk gua yang samar-samar terlihat di balik sulur-sulur. Aku melompat masuk ke dalam gua, jatuh ke lantai yang dingin, dan terengah-engah. Gua itu kering dan nyaman. Di dalamnya ada sedikit kayu bakar dan jerami. Mungkin bekas tempat istirahat para pemburu. Beberapa saat kemudian, Nenek Siti juga berhasil menemukan gua itu. Nenek menghela napas lega. "Syukurlah. Kita berhasil mengelabui mereka. Mereka pasti sudah menyeberang ke gunung sebelah." Kami berpelukan di dalam gua yang gelap, bersukacita. Malam itu, kami tidak berani menyalakan api karena takut ketahuan. 2 orang perempuan dan seorang bayi, kami bertahan dari dingin dengan mengandalkan kehangatan tubuh satu sama lain dan keyakinan untuk hidup. Di luar, angin gunung menderu seolah ingin menelan segalanya, tetapi di dalam gua ini, tunas kehidupan terlindungi dengan kuat di tengah badai. Kehidupan di dalam gua adalah waktu yang panjang penuh dengan kecemasan dan kekurangan. Makanan yang dibawa nenek sudah berkurang lebih dari separuh. Dan untuk minum, kami harus menampung air hujan yang menetes dari celah-celah batu. Setiap malam, dinginnya gunung yang menusuk tulang membuatku dan bayiku menggigil. Bayiku, karena kurang hangat dan ASI kurang, menangis rewel sepanjang malam. Aku menenangkannya sambil menelan air mata dalam hati. Hatiku sakit seperti ditaburi garam. Nenek Siti merasa kasihan pada kami, setiap hari mempertaruhkan bahaya keluar untuk mencari makanan. Nenek mencari sayuran liar, menggali umbi-umbian, dan menangkap kepiting batu, lalu memasaknya menjadi bubur untukku agar ASIku lancar. Melihat nenek yang sudah tua dan kurus itu menjelajahi hutan, aku merasa sangat bersalah. Tidak ada hubungan darah, tidak ada utang budi, tetapi nenek merawat kami dengan tulus seperti cucunya sendiri. Suatu pagi, setelah nenek baru saja pergi, aku menggendong bayiku dan keluar ke mulut gua untuk menghirup udara segar. Sinar matahari pagi menembus dedaunan lebat, menyinari bebatuan yang berlumut. Saat itulah aku melihat sesuatu yang aneh. Sebuah dahan pohon tepat di depan mulut gua patah, ujungnya menunjuk ke arah lembah. Di bawah pohon, 3 buah batu kerikil putih diletakkan membentuk segitiga yang rapi. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan kebetulan, ini adalah isyarat rahasia orang gunung yang diajarkan Pak Budi padaku. Arah dahan menunjukkan jalan yang harus kutuju. Batu yang membentuk segitiga berarti aman, boleh terus berjalan. Aku memegang dahan itu dengan tangan gemetar. Getahnya masih basah, berarti belum lama dipatahkan. Pak Budi masih hidup. Dia ada di suatu tempat di sekitar sini, diam-diam menjaga kami. Kebahagiaan meledak di hatiku. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, "Ayah! Aku tahu ayah di sana."
Tunjukkan wajah ayah sekali saja. Tapi aku menahannya, takut didengar oleh orang-orang jahat itu. Aku memeluk putraku erat-erat dan berbisik, "Nak, kakekmu tidak meninggal. Dia masih bersama kita." Saat Nenek Siti kembali, aku langsung menceritakan hal ini. Nenek juga menangis bahagia. Nenek berkata, "Pantas saja. Beberapa hari ini setiap kali ke hutan, rasanya seperti ada yang mengikuti. Setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi pernah sekali aku nyaris jatuh ke dalam lubang, tapi ada sebatang dahan kering tergeletak di sampingnya. Aku berpegangan pada dahan itu dan selamat. Pasti Pak Budi yang menolongku." Sejak hari itu, aku lebih memperhatikan sekelilingku, dan aku menemukan isyarat-isyarat lainnya. Suatu hari, di atas sebuah batu di dekat sungai, ada beberapa ekor ikan bakar yang harum terbungkus daun pisang. Di hari lain, ada seikat tanaman obat yang baik untuk ibu setelah melahirkan tergantung di dahan pohon. Hadiah-hadiah hangat itu memberi kami kekuatan dan membantu kami melewati masa-masa tersulit. Aku tahu Pak Budi tidak menunjukkan dirinya karena takut membahayakan kami. Dia merawat dan menjaga kami dengan caranya sendiri. Cintanya diam, tetapi luas dan dalam seperti hutan belantara yang melindungi tunas muda. Aku berjanji pada diriku sendiri akan hidup dengan tegar untuk memenuhi harapannya. Namun, kedamaian tidak berlangsung lama. Anak buah Juragan Hartono bukanlah orang yang mudah menyerah. Mereka seperti anjing pemburu yang mencium bau mangsanya, terus-menerus melacak kami. Suatu siang di musim kemarau yang panas, saat aku sedang menidurkan bayiku, terdengar suara aneh dari bawah gunung. Suara pohon tumbang, langkah kaki yang gaduh, dan gonggongan anjing yang panik. Nenek Siti berlari masuk ke dalam gua dengan wajah pucat pasi. Nenek terengah-engah dan berkata, "Gawat. Nak, mereka datang bergerombol. Mereka membakar hutan untuk memaksa kita keluar." Aku mengintip keluar dan melihat asap hitam mengepul, api merambat dengan cepat ditiup angin. Hawa panas terasa menyengat wajah. Mereka benar-benar kejam, hanya untuk menangkap seorang perempuan lemah dan seorang bayi. Mereka tega membakar seluruh hutan ini. Tidak ada lagi tempat untuk mundur. Nenek Siti berkata dengan tegas, "Kita harus lari. Kalau tetap di sini, kita semua akan mati." Kami kembali melarikan diri sambil menggendong bayi. Kali ini, untuk menghindari kejaran, kami meninggalkan jalan setapak dan menembus semak belukar yang lebat. Kami berlari dan terus berlari sampai kelelahan. Di depan kami ada sebuah tebing terjal, di bawahnya ada sungai yang mengalir deras dengan buih putih. Di belakang kami, api yang menakutkan dan gerombolan berwajah bengis semakin mendekat. Kami terpojok. Mamat muncul dari dalam semak-semak bersama para premannya, sambil tertawa terbahak-bahak. Dia menatap kami seperti melihat tikus yang terperangkap. Dia mencibir, "Lari saja terus. Kenapa berhenti? Hei, nenek tua dan perempuan gila. Serahkan buku catatan itu, maka akan kubiarkan kalian hidup." Aku memeluk putraku erat-erat dan mundur ke tepi tebing. Aku berteriak, "Jangan harap. Mati pun tidak akan kuberikan pada kalian. Buku catatan ini adalah bukti kejahatan kalian. Lebih baik kubawa ke liang lahat daripada jatuh ke tangan kalian." Mamat menggeram, "Keras kepala juga kau. Mari kita lihat sampai kapan kau bertahan. Hei, kalian! Tangkap mereka hidup-hidup. Hati-hati jangan sampai mereka melompat dari tebing." Anak buahnya mendekat perlahan-lahan dengan golok di tangan. Aku sudah pasrah pada kematian dan memejamkan mata. Dalam hati aku meminta maaf pada anakku dan Pak Budi. "Nak, maafkan ibu. Hidup kita kali ini memang tidak beruntung. Di kehidupan selanjutnya, ibu pasti akan menebusnya." Nenek Siti merentangkan kedua tangannya dan berdiri di hadapanku. Suaranya gemetar, tetapi tegas. "Kalau mau menangkap anak ini, langkahi dulu mayat nenek tua ini." Para preman itu tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka maju dan menendang nenek hingga jatuh. Nenek mengerang kesakitan, tetapi bangkit dan memegang kaki preman itu, tidak mau melepaskannya. Aku berteriak, "Nenek! Jangan pukul nenek." Mamat mendekatiku dan mengangkat tangannya untuk menamparku. Aku sudah siap menerima tamparan itu dan memejamkan mata erat-erat. Tapi tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, terdengar jeritan tajam dan suara sesuatu jatuh ke tanah dengan keras.
Aku membuka mata dan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Mama tergeletak di tanah dengan kaki patah berlumuran darah, meronta-ronta, dan di hadapanku, berdiri sesosok bayangan yang akrab sekaligus asing. Pak Budi. Tapi dia bukan lagi Pak Budi yang tua dan lusuh seperti dulu. Dia seperti dewa perang yang keluar dari lautan api. Pakaiannya kompang-camping dan terbakar, berlumuran darah. Rambutnya hangus, dan kulitnya menghitam karena asap. Tapi kedua matanya menyala-nyala seperti obor, memancarkan api dendam yang membara. Di tangannya ada sebuah busur besar yang biasa digunakan orang gunung untuk berburu binatang. Di punggungnya tergantung sebuah kantung berisi anak panah beracun. Dia baru saja menembakkan anak panah yang menembus kaki Mamat, menyelamatkanku dari situasi genting. Para preman itu mundur ketakutan melihat bos mereka terluka, tetapi karena merasa unggul jumlah, mereka kembali berteriak dan menyerbu. Orang tua itu belum mati. "Hei, kalian, bunuh dia." Pak Budi, tanpa berkata apa-apa, dengan tenang memasang anak panah di busurnya. Swoosh, swoosh, swoosh. 3 anak panah melesat menembus angin dan menancap tepat di bahu dan paha 3 preman yang berada di barisan depan. Mereka menjerit dan jatuh ke tanah, meronta-ronta. Pak Budi melemparkan busurnya, mencabut golok berkilauan dari pinggangnya, dan menyerbu sisa gerombolan itu. Dia bertarung dengan gagah berani seperti harimau yang terluka. Setiap kali goloknya diayunkan, 1 orang jatuh. Dia tidak ragu sedikit pun. Dia tahu ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup tanpa kompromi. Dia bertarung bukan hanya untuk balas dendam, tetapi untuk melindungi orang-orang yang paling dia cintai. Aku dan Nenek Siti berdiri membeku, menahan napas, mengamati setiap gerakannya. Aku melihat punggungnya terkena sabetan golok hingga darah muncrat, tetapi dia tidak tumbang. Dia mengerahkan sisa tenaganya yang terakhir untuk menjatuhkan preman terakhir, lalu menoleh padaku dan berteriak, "Lari, Sari. Cepat lari. Jangan di situ." Aku sadar dan bergegas memapah Nenek Siti. Aku menatap Pak Budi untuk terakhir kalinya sambil menangis. "Ayah, ayo kita pergi bersama." Pak Budi tersenyum, senyum yang begitu lembut dan menyayat hati di atas wajahnya yang berlumuran darah dan jelaga. Dia menggelengkan kepala. "Pergilah. Biar ayah yang menahan mereka di belakang, jaga anak kita baik-baik." Setelah selesai bicara, dia kembali berbalik, menghadap para preman yang bangkit terhuyung-huyung. Dengan latar belakang langit merah hutan yang terbakar, sosoknya menjulang tinggi seperti patung abadi, terlihat begitu heroik. Aku menggigit bibirku dan berbalik lari. Aku berlari sekuat tenaga menuju jalan setapak yang menurun ke bawah gunung. Aku tidak berani menoleh ke belakang, hanya terdengar jeritan dan suara senjata beradu dari belakang. Aku tahu, itu adalah pertarungan terakhirnya yang kulihat. Dia telah membakar sisa-sisa api kehidupannya untuk menyelamatkan hidup kami. Pengorbanan mulianya itu akan terukir selamanya di dalam tulangku dan tidak akan pernah kulupakan. Saat tiba di bawah gunung, hari sudah gelap. Aku melihat sebuah truk penebang kayu yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Aku berlari ke depan truk itu, menangis dan meminta tolong. Sopir-sopir yang baik hati itu melihatku berlumuran darah sambil menggendong bayi, mereka merasa kasihan dan bersedia mengantarku sampai ke kota. Duduk di atas truk, menatap kembali ke hutan yang dilalap api, hatiku terasa seperti disayat pisau. Aku memeluk putraku erat-erat dan berbisik, "Nak, kita selamat. Ibu akan hidup dengan tegar, membesarkanmu menjadi orang yang baik dan berani seperti kakekmu." Dan ibu bersumpah. Ibu pasti akan membuat orang-orang jahat itu membayar semua perbuatannya. Pertarungan ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Truk tua itu berjalan terhuyung-huyung di jalanan pegunungan yang terjal. Setiap kali truk berguncang, perutku terasa diaduk-aduk, tetapi aku tidak merasakan sakit lagi. Rasa sakit fisik apalah artinya dibandingkan dengan rasa sakit batin? Bayangan Pak Budi yang menghalangi para preman dengan punggung berlumuran darah terus terbayang di kepalaku. Aku meringkuk di sudut truk, memeluk putraku erat-erat, air mata mengalir tanpa henti di wajahku yang berdebu. Nenek Siti duduk di sampingku, memegang tanganku erat, dan menenangkanku. "Nak, sudah, jangan menangis. Kalau mau membesarkan anak, kamu harus kuat. Pengorbanan Pak Budi itu agar kalian bisa hidup dengan tenang. Kalau kamu tumbang sekarang, dia tidak akan bisa tenang di alam sana."
Kata-kata nenek terasa pedih seperti ditaburi garam, tetapi pada saat yang sama menjadi cambuk spiritual yang membangkitkanku. Nenek benar. Aku tidak boleh lemah. Demi anakku, demi pengorbanan mulia Pak Budi, aku harus kuat. Sopir truk yang baik hati itu sesekali menatapku dari kaca spion dan bertanya, "Neng, tidak apa-apa? Sebentar lagi sampai kota. Sabar sedikit, ya." Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih pelan. Saat aku hendak mengganti popok bayiku, aku merasakan ada sesuatu yang keras di punggungnya. Karena penasaran, kubuka pakaian bayiku dan terkejut menemukan sebuah benda asing tersembunyi di dalamnya. Sebuah flash disk kecil berwarna hitam yang dibungkus rapi dengan plastik kedap air. Aku teringat saat aku tertidur di gua, Pak Budi pasti diam-diam datang. Pasti dia yang diam-diam menyelipkan benda ini di dalam pakaian bayiku. Kenapa dia melakukan ini? Apa isi flash disk ini? Dengan tangan gemetar, kuangkat flash disk itu dan melihatnya di bawah cahaya remang-remang lampu truk. Di samping flash disk itu ada secari kertas kecil yang terlipat. Tulisan tangannya yang canggung dan akrab. Kubuka kertas itu, isinya singkat tapi berat. "Sari, di dalam ini ada rekaman suara Juragan Hartono saat mabuk dan mengakui semua kejahatannya. Ayah merekamnya diam-diam. Buku catatan itu hanya bukti tidak langsung. Tapi ini adalah bukti langsung yang bisa membuktikan kejahatannya. Jaga baik-baik, dan pastikan kamu menyerahkannya langsung kepada tim investigasi." Aku tercengang. Pak Budi telah memperhitungkan segalanya. Dia tahu buku catatan itu bisa direbut atau dirusak, jadi dia menyiapkan rencana cadangan. Dia telah menitipkan nyawanya dan keadilan bagi banyak orang di tangan seorang perempuan lemah sepertiku. Tanggung jawab yang begitu berat, tapi aku tahu aku tidak bisa menolaknya. Aku dengan hati-hati memasukkan flash disk itu ke dalam saku terdalamku dan mengancingkannya dengan rapat. Mulai sekarang, benda ini lebih berharga dari nyawaku. Aku menatap putraku yang tidur pulas. Dia tersenyum dalam tidurnya. "Nak, kamu sekarang memikul harapan banyak orang. Kita harus mewujudkan keinginan kakekmu." Setelah beberapa saat, sopir truk memperlambat lajunya. Dia menoleh dan berkata, "Di depan ada pos pemeriksaan." Katanya polisi sedang menangkap buronan. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan anak buah Juragan Hartono sudah bertindak dan memblokir jalan? Juragan Hartono punya uang dan kekuasaan, dia bisa saja menyuap pejabat korup. Aku bertanya dengan cemas, "Pak, pemeriksaannya ketat?" "Saya takut." Sopir itu tertawa. "Tenang saja. Memangnya saya bawa kayu ilegal? Paling-paling cuma pemeriksaan formalitas." "Neng diam saja. Jangan bicara apa-apa. Biar saya yang urus." Saat truk berhenti, cahaya senter menyapu bak truk. Beberapa orang berseragam polisi berkeliling truk, memeriksa dengan teliti. Aku menahan napas dan memeluk putraku erat-erat. Jantungku berdebar kencang. Seorang polisi muda naik ke bak truk, menyorotkan senter ke wajahku, dan bertanya, "Mau kemana? Kenapa ada yang terluka?" Sopir truk dengan cepat menjelaskan, "Begini, Pak Polisi, ini kerabat saya, jatuh dari pohon saat di kebun, kakinya patah. Ini mau buru-buru ke rumah sakit, mohon pengertiannya." Polisi itu menatapku dengan curiga, lalu menatap Nenek Siti yang pura-pura mengerang kesakitan. Dia ragu sejenak, lalu melambaikan tangan. "Baiklah, hati-hati di jalan." Saat truk kembali berjalan, aku menghela napas lega. Keringat bercucuran, sungguh sangat menegangkan. Jika dia meminta KTP, kami pasti akan ketahuan. Mungkin Tuhan masih menyayangi kami dan membantu kami melewati krisis ini. Saat tiba di kota, hari sudah larut malam. Jalanan sepi, hanya beberapa lampu jalan yang menerangi aspal yang basah oleh hujan. Sopir truk berhenti di depan rumah sakit daerah dan berkata, "Sudah sampai, cepat masuk dan periksa. Saya harus buru-buru mengantar barang lagi." Aku berterima kasih berkali-kali, memapah Nenek Siti turun. Berdiri di depan pintu rumah sakit, aku ragu. Apa aman masuk ke sini? Rumah sakit ramai, mudah sekali ketahuan. Luka nenek memang perlu diobati, tapi yang lebih penting adalah menghubungi tim investigasi. Menurut Pak Budi, tim investigasi dari pusat sedang menginap di Wisma Pemerintah Daerah untuk urusan dinas besok.
Aku memutuskan untuk tidak masuk ke rumah sakit, tetapi mencari wisma pemerintah daerah. Aku mendudukkan nenek sebentar di sebuah warung tenda di pinggir jalan dan berkata, "Nenek, tunggu sebentar di sini. Ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Saya akan segera kembali menjemput nenek." Nenek Siti memegang tanganku dengan cemas. "Malam-malam begini mau kemana?" "Berbahaya." Aku menenangkannya. "Saya tahu. Tapi ini urusan yang tidak bisa ditunda lagi, saya harus pergi sekarang." Aku menggendong bayiku dan berlari sekuat tenaga di jalanan yang sepi. Angin malam yang dingin menampar wajahku, tapi aku tidak merasa dingin. Tubuhku terasa panas seperti terbakar. Sambil berlari, aku bertanya-tanya arah menuju wisma pemerintah daerah. Beruntung, seorang tukang ojek yang baik hati memberitahuku jalannya. Wisma itu adalah sebuah bangunan 2 lantai yang megah di ujung kota. Gerbang besinya tertutup rapat dan dijaga ketat oleh satpam. Aku bersembunyi di balik sebuah pohon, memikirkan cara untuk masuk. Jika nekat masuk, aku pasti akan diusir oleh satpam atau ditangkap karena dicurigai sebagai orang yang mencurigakan. Saat aku bingung, sebuah mobil dinas berplat merah mendekat. Gerbang besi perlahan-lahan terbuka. Aku melihat orang yang duduk di dalam mobil adalah seorang pria paruh baya berkacamata. Dari penampilannya, aku yakin dia adalah pejabat dari tim investigasi. Tanpa ragu, aku berlari ke depan mobil. Terdengar suara rem yang melengking. Satpam dan sopir terkejut, turun dari mobil, dan berteriak, "Gila, mau mati, hah? Kenapa lari ke depan mobil?" Aku berlutut di tengah jalan, mengangkat buku catatan dan flash disk dengan kedua tangan, dan berteriak putus asa. "Tolong, Bapak! Tolong rakyat kecil!" Saya sangat teraniaya. Pria di dalam mobil itu turun. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, seorang perempuan dengan pakaian kumal dan kotor, menggendong bayi, tetapi kedua matanya menyala-nyala dengan tekad yang kuat. Dia menyuruh satpam diam, lalu mendekatiku dan bertanya dengan suara lembut, "Anda siapa? Kenapa malam-malam begini mengadukan nasib?" Aku menjelaskan sambil menangis. "Saya adalah anak angkat dari Pak Kim Cheol-soo, korban kecelakaan tambang 10 tahun yang lalu. Ini adalah bukti kejahatan Juragan Hartono. Mohon Bapak periksa dan bersihkan nama ayah saya." Mendengar nama Juragan Hartono dan kecelakaan tambang, raut wajah pejabat itu langsung berubah. Dia membantuku berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Ini bukan masalah sepele. Silakan masuk dan ceritakan." Aku dibawa ke sebuah ruang tamu yang mewah. Pejabat itu memperkenalkan diri sebagai ketua tim investigasi. Dia dengan saksama membaca buku catatan itu dan mendengarkan rekaman di dalam flash disk. Semakin lama, wajahnya semakin mengeras karena marah. Dia memukul meja dengan keras. "Luar biasa. Bagaimana bisa di negara hukum ini ada orang yang menganggap nyawa manusia seperti nyawa lalat?" Dia menoleh padaku dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir. Kami akan mengusut tuntas kasus ini dan memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari hukum." Dia segera menelepon ke suatu tempat dan memberikan instruksi darurat. Samar-samar ku dengar kata-kata seperti penangkapan darurat, penyegelan lokasi, penyelamatan sandera. Hatiku sedikit lega. Akhirnya keadilan akan ditegakkan. Pengorbanan Pak Budi tidak sia-sia, tapi saat itu, teringat Pak Budi yang nasibnya tidak menentu di dalam hutan. Aku menangis terseduh-seduh. "Tolong, Bapak, selamatkan ayah saya. Ayah saya dikepung oleh mereka di dalam hutan. Mungkin dia sudah meninggal." Ketua tim investigasi itu menenangkanku. "Tenang. Kami akan segera mengirim pasukan khusus ke hutan. Semoga belum terlambat." Malam itu, kota kecil itu gempar. Suara sirine mobil polisi memecah keheningan malam. Puluhan kendaraan khusus yang penuh dengan pasukan brimob bersenjata lengkap melaju kencang menuju hutan. Aku dirawat oleh dokter dan diistirahatkan di wisma, tetapi aku tidak bisa tidur. Aku gelisah menunggu kabar. Nenek Siti juga dibawa ke sini dan lukanya diobati. Kami berdua berpelukan, berdoa agar Pak Budi selamat. Keesokan paginya, kabar datang berturut-turut. Polisi berhasil menangkap Juragan Hartono di vilanya, tepat saat dia hendak melarikan diri ke luar negeri. Gerombolan premannya juga berhasil ditangkap semua. Di kantor polisi, di hadapan bukti yang tak terbantahkan,
Juragan Hartono menundukkan kepala dan mengakui semua kejahatannya. Dia mengaku telah menyebabkan runtuhnya terowongan 10 tahun yang lalu karena penambangan ilegal yang menewaskan banyak orang dan mengubur jenazah mereka, serta mengejar Pak Budi untuk membungkamnya. Tetapi, tidak ada kabar tentang Pak Budi. Tim penyelamat telah menyisir seluruh hutan, tetapi mereka hanya menemukan jejak pertarungan sengit dan beberapa mayat preman yang tewas terkena panah beracun. Pak Budi lenyap tanpa jejak. Mendengar kabar itu, kakiku lemas. Jangan-jangan dia? Aku tidak bisa percaya. Orang sekuat dan seberani Pak Budi tidak mungkin mati begitu saja. Aku bersikeras ingin ikut tim penyelamat ke hutan untuk mencari ayahku. Para polisi terus melarangku, tetapi akhirnya mereka tidak bisa menahan kegigihanku dan mengizinkanku ikut. Hutan yang kulihat kembali adalah puing-puing. Pohon-pohon hangus menghitam, dan tanahnya porak-poranda. Aku memimpin orang-orang ke tebing tempat aku berpisah dengan Pak Budi. Di sana, hanya tersisa sebuah busur yang patah dan sobekan kemejanya yang berlumuran darah. Aku memeluk sobekan kemeja itu dan menangis histeris. "Ayah, di mana ayah? Kembalilah padaku." Tangisanku menggema di tebing, terdengar begitu menyedihkan. Semua orang menatapku dengan iba. Saat itu, terdengar gonggongan anjing dari dasar jurang. Seekor anjing pelacak menggonggong dengan ganas ke arah semak-semak yang menjorok di tengah tebing, menggaruk-garuk dengan cakarnya. Ketua tim penyelamat memerintahkan untuk menurunkan tali. Seorang anggota tim turun dengan tali untuk memeriksa. Beberapa saat kemudian, dari radio terdengar suara berisik disusul laporan. Ditemukan, masih hidup, tapi denyut nadinya sangat lemah. Terjepit di celah batu di tengah tebing, aku menangis bahagia. Tuhan menolongku. Ayah masih hidup. Tim dengan cepat melancarkan operasi penyelamatan. Setelah lebih dari 1 jam yang menegangkan, Pak Budi berhasil diangkat ke atas dengan tandu. Melihatnya terbaring tak bergerak di atas tandu, seluruh tubuhnya dibalut perban putih, dengan napas yang samar, jantungku terasa seperti diremas. Tapi selama napasnya masih ada, harapan masih ada, Pak Budi segera dilarikan ke rumah sakit daerah. Dokter-dokter terbaik dikerahkan untuk mengoperasinya. Aku menggendong bayiku dan berdoa selama berjam-jam di luar ruang operasi. Akhirnya, lampu ruang operasi padam, dan seorang dokter keluar dengan wajah basah oleh keringat, tetapi tersenyum. Operasinya berhasil. Pasien sudah melewati masa kritis. Aku terduduk lemas di lantai, tetapi hatiku dipenuhi kebahagiaan. Ayah telah kembali dari ambang kematian, kembali ke sisi kami. Pertarungan untuk keadilan telah dimenangkan. Kebaikan telah mengalahkan kejahatan. Sekarang, yang menanti di hadapan kami hanyalah cinta dan reuni. Selama seminggu berikutnya, Pak Budi belum sadar dari koma yang dalam. Dia terbaring tak bergerak di tempat tidur, dikelilingi oleh berbagai macam alat medis yang berbunyi bip-bip-bip. Aku menjaganya hampir 24 jam sehari. Aku menyeka wajah dan tangannya dengan handuk hangat, memijat kakinya yang kurus karena terlalu lama berbaring. Aku bercerita padanya tentang betapa lucunya putraku, Kang San, di rumah, yang sekarang sudah bisa mengoceh, dan memintanya untuk segera bangun dan menggendong cucunya. Dokter berkata pemulihannya bergantung pada keinginan pasien untuk hidup, karena dia menderita luka multipel yang parah dan kehilangan banyak darah. Dia telah berjuang terlalu lama, mungkin sekarang dia lelah dan ingin melepaskan segalanya. Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Aku tidak bisa menerima dia meninggalkan kami di saat kebahagiaan baru saja mulai bersemi. Suatu sore yang hujan, aku menggendong putraku dan menemuinya. Aku membaringkan putraku di sampingnya, meletakkan tangan mungil putraku di atas tangannya yang kasar. Aku berkata dengan suara serak, "Ayah, bangunlah." Kang San datang menjenguk kakek. Ayah sudah berjanji akan mengajariku memanah dan pergi ke gunung. Ayah tidak boleh ingkar janji. Bayiku, seolah merasakan kehangatan kerabatnya, merengek sebentar, lalu menangis dengan keras. Suara tangisan bayiku yang jernih menggema di ruang perawatan yang sunyi, dan keajaiban pun terjadi. Aku melihat jari-jari Pak Budi bergerak sedikit, lalu kelopak matanya bergetar. Aku menahan napas, menunggu, perlahan-lahan, mata Pak Budi terbuka, pandangannya kabur dan lelah, tetapi saat melihatku dan bayiku, secercah cahaya hangat muncul. Dia menggerakkan bibirnya, mencoba mengatakan sesuatu,
tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku mendekatkan telingaku ke mulutnya dan mendengar dua kata yang diucapkannya dengan susah payah. Anakku. Aku menangis bahagia. Ayah sudah sadar. Dokter. Ayah sudah sadar. Dokter dan perawat bergegas masuk, memeriksa kondisinya, dan semua terkejut dengan pemulihannya yang ajaib. Mereka berkata ini adalah keajaiban yang diciptakan oleh cinta keluarga. Tangisan cucunya telah menariknya kembali ke dunia ini. Sejak hari itu, kesehatan Pak Budi membaik dari hari ke hari. Dia sudah bisa makan sedikit bubur encer, dan meskipun masih sulit, dia sudah bisa berbicara. Aku dan Nenek Siti bergantian merawatnya. Ruang perawatan selalu dipenuhi oleh tawa dan celoteh bayi. Pak Budi, meskipun masih kesakitan, selalu tersenyum. Dia menatapku dan cucunya dengan mata yang penuh kepuasan dan kebahagiaan tak terhingga. 5 tahun kemudian, di bawah sebuah bukit landai, di tempat di mana sungai mengalir sepanjang tahun, berdiri sebuah rumah bata merah yang bersih dan megah. Di depan rumah, bunga bugenvil bermekaran, memamerkan keindahannya di bawah sinar matahari keemasan. Di sampingnya, ada sebuah warung makan kecil tapi selalu ramai pengunjung, bernama Warung Pak Budi. Itu adalah usaha yang kubangun dengan uang simpanan Pak Budi dan bantuan dari pemerintah daerah. Aku sekarang adalah seorang pemilik warung yang cekatan dan gesit. Menu andalan kami, nasi liwet dan ikan bakar, terkenal sampai kemana-mana, setiap orang yang lewat pasti akan mampir untuk mencicipinya. Pak Budi sekarang sudah sehat sepenuhnya. Meskipun kakinya sedikit pincang dan harus menggunakan tongkat, semangatnya jernih dan penuh cinta pada kehidupan. Setiap hari dia membantuku menyiapkan sayuran, menjaga warung, dan yang terpenting, mengantar dan menjemput cucunya, Kang San, ke taman kanak-kanak. Kang San sekarang sudah berusia 5 tahun, tampan, pintar, dan sangat mirip dengan kakeknya. Dia lebih dekat dengan kakeknya daripada denganku, seharian membuntuti kakeknya dan mendengarkan cerita-cerita lama. Pak Budi mengajarinya cara menanam pohon, membaca arah angin, dan membedakan tanaman obat. Dia berkata, "Nanti kalau sudah besar, kamu juga harus menjadi orang yang berguna seperti kakek, menjaga hutan dan membela keadilan." Nenek Siti juga pindah dan tinggal di dekat rumah kami. Nenek masih sehat dan ceria, setiap sore akan datang berkunjung untuk minum teh dan mengobrol dengan Pak Budi. 2 orang tua, seorang anak muda, dan seorang anak kecil, duduk mengelilingi meja makan, tawa tak pernah berhenti. Mengenai para penjahat, Juragan Hartono dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan dan penambangan ilegal, seluruh hartanya disita oleh negara. Ibu tiriku, Bu Lastri, juga ditangkap atas tuduhan penipuan dan keterlibatan dalam perdagangan manusia. Dia harus membayar semua perbuatannya di dalam penjara yang dingin. Dia pernah datang menemuiku sekali, menangis memohon maaf dan meminta sedikit uang, tapi aku menolaknya dengan tegas. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa melupakan apa yang telah dia lakukan padaku. Aku memberinya sedikit uang dan menyuruhnya untuk tidak pernah datang lagi. Setiap sore, aku sering duduk di teras, memandangi Pak Budi dan putraku yang sedang bermain di halaman. Senja keemasan mewarnai taman yang tenang. Angin gunung berhembus sepoi-sepoi, membawa aroma bunga dan padi yang mulai menguning. Hatiku terasa begitu damai. Aku bersyukur pada takdir yang meskipun telah melemparkanku ke dalam cobaan, tetapi pada saat yang sama mempertemukanku dengan keluarga yang paling berharga. Pak Budi, yang meskipun tidak punya hubungan darah, tetapi lebih menyayangiku daripada ayah kandung. Nenek Siti yang baik hati yang telah merawatku di saat sulit. Dan putraku tercinta, tunas kehidupan yang mekar di tengah penderitaan. Kebahagiaan terkadang bukanlah sesuatu yang besar dan mewah, melainkan hanya hidup damai bersama orang-orang yang kita cintai, berbagi suka dan duka, manis dan pahitnya kehidupan. Dan aku percaya, di bawah atap rumah kecil yang penuh dengan kehangatan ini, kebahagiaan itu akan berlangsung selamanya. Cerita ini telah berakhir, tetapi nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya akan terus bergema. Pertama, pelajaran tentang kemanusiaan yang mekar di tengah kesulitan. Di dalam gunung yang dalam, di mana sepertinya hanya ada kekerasan dan kesepian, tumbuhlah ikatan batin yang hangat antara 2 orang asing. Pak Budi dan Sari, meskipun tidak memiliki hubungan darah, saling menyayangi, melindungi, dan berkorban seperti keluarga kandung,
Ini membuktikan bahwa cinta sejati dapat melampaui semua batasan. Kedua, pelajaran tentang hati yang baik dan pengampunan. Pak Budi, yang dipenuhi dendam, menemukan arti hidup dengan merawat Sari dan putranya. Sari, yang lemah dan terintimidasi, bangkit menjadi kuat untuk melindungi anaknya dan menuntut keadilan. Mereka memilih cinta daripada kebencian, kehidupan yang baik daripada balas dendam. Ketiga, hukum karma. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Orang-orang jahat seperti Juragan Hartono, Mamat, dan Ibu Tiri pada akhirnya harus membayar mahal atas dosa-dosa mereka. Sebaliknya, orang-orang baik seperti Pak Budi, Nenek Siti, dan Sari, meskipun melewati berbagai cobaan, pada akhirnya mendapatkan akhir yang bahagia. Terakhir, pesan tentang keyakinan dan harapan. Sekalipun hidup begitu sengsara, sekalipun jalan di depan begitu terjal, jika kita tidak kehilangan keyakinan pada kebaikan dan tidak menyerah pada harapan, pasti akan ada cahaya di ujung terowongan. Sekalipun di tanah yang paling tandus, jika disirami dengan cinta, tunas kehidupan akan tumbuh. Jika Anda sedang melewati hari-hari tergelap Anda, ingatlah, selama ada satu orang yang percaya pada Anda, satu orang yang akan berada di sisi Anda, maka Anda memiliki harapan untuk terus melangkah maju. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika cerita ini bermakna, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak cerita yang mengharukan dan mendalam, silakan tekan tombol suka, berlangganan kanal pilihanmu, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa lagi.